Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan PDUI Jabar dan juga panitia yang telah mengundang saya pada acara kali ini. Saya sangat berbahagia bisa bersama dokter-dokter sejawat sekalian yang kita akan mendiskusikan mengenai topik yang sebetulnya ini di masyarakat Indonesia sudah mulai ini ya, sudah mulai lumayan kasusnya agak ramai begitu ya. Kita akan berbicara tentang ini, patomekanisme dan tata laksana cedera olahraga. Saya kasih tagline bawahnya ya dok ya. Saya kasih tagline bawahnya perjalanan menuju return to sports and activity. Karena dokter, sebetulnya sejak tahun 80 WHO itu sudah mengamanahkan kepada kita untuk mendiagnosis fungsional pasien. Bukan hanya diagnosis medis. Dan kita diamanahkan untuk menata laksana pasien sampai aktivitasnya kembali. Jadi bukan hanya misalnya fraktur sampai nyambung tulangnya nyeri sampai hilang nyerinya, tidak hanya sampai situ, tapi sampai apakah dia bisa kembali ke kegiatan olahraganya, kalau dia olahragawan, apakah dia bisa kembali ke aktivitas sehari-hari sesuai dengan perannya. Baik, outline kali ini adalah kita akan berbicara tentang cedera olahraga, keterlibatan jaringan, tujuan tata laksana, rehabilitasi, dan gini, dok, cedera olahraga ini sangat-sangat banyak dok. Tapi saya akan mengambil perwakilan kasus yang nanti dokter kita akan bisa melihat frame-nya. Bahwa frame tata laksana cedera olahraga itu tergantung dari fase-fase penyembuhan dan yang lainnya. Sehingga dokter sebagai general practitioner bisa melihat peran dokter ada di mana. Saya pun nanti akan membahas berawal dari SKDI ya. Baik, slide berikutnya. Ini mungkin sebagai pendahuluan cepat saja bahwa cedera olahraga kan dia merupakan diskontinuitas jaringan atau gangguan fisiologis yang terjadi pada seorang atlet baik itu rekreasional maupun profesional begitu. Yang itu berawal dari bagaimana si atlet tersebut memiliki predisposisi baik internal maupun eksternalnya. Lalu dia terpapar oleh faktor eksternal seperti benturan dan sebagainya, sehingga dia menjadi seorang susceptible atlet yang akhirnya mengalami cedera. Nah, ke arah sini itu merupakan risk factor dari injury-nya, dan ketika terjadi di lapangan dia mekanisme dari injury-nya. Artinya apa? Seseorang atlet yang dia usianya sudah tua, fleksibilitasnya kurang baik, begitu ya, sering kambuhan cederanya, maka dia memiliki faktor risiko untuk cedera yang berulang ke depannya. Slide, baik. Nah, dan keterlibatan jaringannya bisa semua dok ya. Bisa tulang, ligamen, otot, tendon yang ini bisa pemulihan ke arah jaringan normalnya itu bisa berbeda-beda begitu. Nanti yang akan kita ambil adalah yang paling banyak dok. Yang paling panjang ininya dok. Itu ligamen nanti kita akan lihat di ankle sprain. Boleh sekali lagi? Nah, kita langsung ke arah tujuan. Jadi kita mentata laksana cedera olahraga. Yang pertama tujuannya untuk mengontrol inflamasi. Yang kedua mengontrol nyeri. Yang itu merupakan kompetensi 4 bagi seorang dokter umum dok. Jadi sebetulnya kalau dokter merujuk ke kami, misalnya ke dokter spesialis, maka nyerinya itu dokter harus sudah bisa mengkontrol sebetulnya, gitu ya. Lalu pengembalian dari range of motion dan ekstensibilitas jaringan, ini mungkin ada kompetensinya di kami, begitu ya. Kekuatan otot, lalu endurance otot, biomekanikal retraining untuk biomekaniknya, cardiovascular fitness, dan ke arah maintenance. Nah, mulai dari 3 ke bawah itu memang tugas kami dok. Tapi yang nomor 1, nomor 2 itu merupakan kompetensi 4 bagi dokter umum ya. Nanti kan kita lihat bagaimana. Baik, slide lagi. Nah, ini saya rasa boleh nanti dibaca saja bahwa kalau kita berbicara soal cedera pada orang dewasa atau orang umum yang bukan atlet, maka itu kita tidak sampai harus meneliti atau menelaah ke arah fleksibilitasnya bagaimana, kekuatan ototnya bagaimana, propriosepsinya, keseimbangannya bagaimana, begitu ya. Lalu endurance ototnya bagaimana, endurance cardio fitnessnya bagaimana, lalu motor learningnya dia untuk olahraganya bagaimana, begitu sehingga dia bisa kembali ke olahraga.
Ini yang menjadikan cedera olahraga menjadi spesial. Kalau yang lainnya, mungkin dokter tidak perlu sampai ke arah sana, begitu dok. Boleh slide lagi? Nah, ini silakan juga dibaca bahwa fase-fase rehabilitasi secara untuk yang umum itu ada fase inisial, fase intermediate, fase advance, dan fase return to sport. Ini akan berbeda-beda tergantung dari jaringan apa yang terkena, dok. Nah, kompetensi untuk cedera olahraga rata-rata pada dokter umum ada di 3A. Rata-rata artinya apa? Artinya mendiagnosis penyebab cedera atau apa jaringan yang terkena cedera itu menjadi sangat penting, dok. Jadi apakah itu dari tulang, ligamen, tendon, atau sendi atau dari otot itu menjadi sangat penting, begitu. Nah, sehingga pas fase inisial ini seorang GP menjadi cukup penting untuk berada keterlibatannya di sana, gitu. Saya masih ingat ketika saya dokter umum, waktu itu saya di PMI Kabupaten Bandung dan saya menjadi dokter untuk pertandingan Persib lawan Persipura. Saat itu Atep cedera di tengkas kalau kata orang Bandung, sehingga dia harus menepis sampai 3 bulan, begitu. Nah, saat itu seorang GP baik itu dokter pertandingan maupun dokter tim itu menjadi sangat krusial perannya, begitu. Kenapa? Ortopedi nggak akan ada di situ, rehab nggak akan ada di situ. Yang ada di sana adalah seorang dokter umum, begitu. Nah, dan penanganan pertama itu akan menentukan secepat apa dia bisa kembali ke olahraga, begitu. Jadi bukan cuma tugas ini mah ada tanggung jawab dokter rehab aja gitu untuk mengembalikan secepatnya, tidak. Inisial treatment oleh dokter umum itu menjadi cukup penting untuk pengembalian ke arah nanti return to sport. Nah, ini nanti yang akan kita bahas tentang ligamen ya, terutama pada ankle sprain itu memiliki fase yang berbeda-beda. Pada tulang juga berbeda lagi. Nah, saya harapkan begini, dok. Saya akan mengambil satu kasus tentang ankle sprain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger bagi kita supaya dokter belajar sepanjang hayat. Oh, tahu cedera olahraga itu kajiannya harus begini, begini, begini. Saya ambil contohnya ankle sprain sehingga untuk fraktur dokter bisa lihat. Oh, kalau untuk ankle sprain fasenya 1 2 3 4 5, untuk fraktur ada lagi. Seperti itu. Karena tidak mungkin saya dalam waktu 35 menit memaparkan untuk semua jenis cedera, dok. Baik. Slide berikutnya. Nah, ini yang akan kita ambil untuk bahasan spesifik case kita. Yang pertama adalah apa sih kompetensi seorang GP pada ankle sprain, cedera olahraga khususnya ankle sprain. Yang kedua, basic science-nya bagaimana. Yang ketiga, diagnosisnya bagaimana. Yang keempat, tata laksananya itu bagaimana. Dan di mana peran GP di situ. Dan kapan, ya karena saya punya kepentingan tersendiri sebagai entitas saya sebagai fisiatris, maka kapan dokter bisa merujuk ke kami, begitu. Slide. Baik. Dok, saya ingin berangkat dari SKDI, dok. SKDI untuk diagnosis banding pada nyeri pergelangan kaki, karena kan ankle sprain itu keluhan utamanya nyeri pergelangan kaki ya, dok ya. Itu ada di 2 sistem. Sistem saraf itu di nomor 1 ya, dok ya. Kalau dokter ingat baca lagi SKDI nomor 1 itu sistem saraf. Itu ada sindrom radikuler, ada river pain, ada nyeri neuropatik, dan ada tarsal tunnel syndrome. Semuanya 3A. Lalu di sistem muskuloskeletal itu di nomor 11 itu ada artritis atau osteoartritis, fraktur terbuka tertutup, dislokasi sendi ekstremitas, trauma sendi. Nah, ini yang akan kita bahas terutama ke ankle sprain, tendinitis Achilles, struktur tendon Achilles, instabilitas nyeri tumit, dan yaitu. Dok, ankle sprain itu kompetensinya 3A. Artinya dokter mendiagnosis bahwa ini adalah ligamen yang cedera, itu harus bisa. Begitu, dok. Begitu dengan berbagai tesnya nanti. Oke, dan tata laksana awal. Jadi bukan hanya diagnosis tapi tata laksana awal. Begitu. Slide boleh? Nah, ini adalah daftar masalah, masih dari SKDI, daftar masalah yang bisa dokter temukan untuk di ankle sprain. Baik itu pasien akan datang dengan keluhan terkilir, gangguan jalan, gangguan sendi, nyeri kaku bengkak dan kelainan bentuk, gerak terbatas, bengkak pada kaki. Ini ada di SKDI, dok. Saya pilihkan yang mana yang itu berkaitan dengan ankle sprain. Boleh slide lagi? Untuk daftar penyakit, nah ankle sprain ini termasuk ke trauma sendi dengan kompetensi 3A. Artinya seorang dokter umum wajib untuk bisa mendiagnosis, melakukan tata laksana awal, dan merujuk untuk yang bukan gawat darurat. Jadi dokter jangan panik, ankle sprain itu tidak termasuk 3B. Jadi ketika ada seorang dengan ankle sprain,
itu tidak harus dokter langsung rujuk ke IGD rumah sakit terdekat. Begitu, kecuali memang setelah dokter periksa ternyata ada deformitas yang menyebabkan dokter mendiagnosis itu sebagai fraktur gitu misalnya. Nah itu jadi berpindah ke 3B. Tapi kalau ankle sprain itu 3A. Jadi tidak gawat darurat. Slide. Nah ini data. Nah uniknya adalah ini yang dokter harus kuasai, dok, untuk bisa mendiagnosis pasien ankle sprain dengan baik. Yaitu untuk pemeriksaan fisik ada inspeksi gait. Inspeksi gait itu pola jalan, dok ya. Inspeksi sendi, lalu inspeksi postur dan bentuk kaki, penilaian fleksi dorsal dan fleksi frontal, inversi dan eversi kaki, palpasi dari nyeri, palpasi tendon dan sendi, dan penilaian range of motion. Range of motion itu ruas gerak sendi. Itu untuk pemeriksaan fisik, sehingga dokter bisa mendiagnosis apakah ini ankle sprain atau ankle sprainnya disertai instabilitas dan sebagainya. Dan untuk terapeutiknya, dok, nah meresepkan obat secara bijak rasional itu udah jelas. Kontrol nyeri bagi seorang dokter umum itu kompetensinya 4. Aspirasi sendi kalau dia bengkak memang dokter harus rujuk kepada kami, dok. Ada 5 kolegium yang diberi mandat untuk intervensi nyeri, rehabilitasi, ya, kedokteran fisik rehabilitasi, syaraf, bedah syaraf, ortopedi, dan anestesi. Nah, tapi melakukan dressing dan bandaging ketika dokter merujuk ke kami itu kompetensi dokter 4, dok. Begitu. Nah, nanti kita akan bahas. Boleh slide? Nah, pertama, peran dokter umum itu bisa di fase 1, begitu ya. Dan juga bisa juga untuk tujuan prestasi tim sebagai dokter tim atau organisasi keolahragaan, dan juga bisa di dokter event keolahragaan. Waktu itu saya ditunjuk oleh PMI sebagai dokter event, bukan dokter tim. Dokter tim Pak Raffi Gani waktu itu ya, menggantikan Pak Taat Tagore. Dokter Raffi Gani menggantikan dokter Taat. Begitu. Nah, ada dokter event, ada dokter tim. Nah, dokter bisa di 3 ini, dok. Begitu untuk yang sudah. Boleh slide lagi? Nah, ini saya rasa review sedikit, dokter. Kalau nanti dapat materinya, dokter bisa melihat lagi bahwa kebanyakan yang cedera pada ankle adalah pada ankle sprain adalah ligamen di bagian lateral, begitu ya. Ada anterior talofibular ligamen, posterior talofibular ligamen, begitu ya. Dan yang paling sering itu ATFL, dok ya. Baik. Nah, ini dengan gerakan-gerakannya. Boleh slide lagi? Nah, baik, dok. Jadi ankle sprain itu dia kenapa saya ambil, karena dia merupakan cedera paling banyak, begitu, pada cedera olahraga, begitu, dan dia merupakan single type trauma yang saling pada atlet, begitu, dan dia merupakan 80% dari seluruh cedera ankle. Nah, kalau pada pelari ini merupakan trauma mekanik yang paling sering. Sebentar lagi lusa ada Pokari Bandung Marathon ya. Nah, kita tahu. Nah, ini yakin pasti ada ankle sprain, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Begitu, dok. Nah, dokter kalau misalnya kedatangan harus siap untuk bisa mendiagnosis. Mekanisme cederanya jelas ya, cedera mekanik diakumulasi dari beban tubuh dan inversi berlebih sehingga terjadi internal twisting. Dan itu meregangkan ligamen sehingga ligamennya bisa rupture, bisa sprain dan sebagainya. Boleh slide lagi? Nah, ini permasalahan yang bisa terjadi bisa berupa nyeri, pembengkakan. Ini yang bisa dokter anamnesis ya, dok ya. Bisa berupa nyeri, bengkak, kehilangan waktu berolahraga atau bekerja, begitu ya. Ada instabilitas sendi secara mekanik maupun fungsional. Lalu ada kelemahan otot, gangguan propriosepsi. Jadi kelemahan otot itu dia ketika mau menggerakkan dorsofleksi, plantar fleksi, ada kelemahan, begitu ya. Lalu ada gangguan propriosepsi. Gangguan propriosepsi ini adalah gangguan keseimbangan, gangguan sensorik internal. Itu tandanya contohnya ketika seorang atlet berjalan, dia seperti ngeper jalannya gitu ya. Feeling of giving way gitu. Lalu juga bisa terjadi kekakuan sendi. Nah, terutama kekakuan sendi terjadi karena apa? Karena ada edema yang tidak ditata laksana dengan baik. Begitu. Kita tahu di berbagai referensi bahwa edema is a glue. Edema itu lem, dok. Jadi edema itu sesuatu yang dokter harus atasi sejak awal. Di situ pentingnya. Artinya apa? Kegagalan inisial treatment untuk pembengkakan itu bisa jadi mengganggu ke arah return to sport karena pekerjaan dokter rehab untuk mengembalikan fleksibilitas sendinya menjadi lebih berat gitu. Baik. Nah, bisa juga terjadi disabilitas atau bahkan pensiun dari olahraga. Nah, ini pemeriksaannya ya, dokter ya. Dokter bisa melakukan drawer test, begitu ya, bisa palpasi tenderness di sini, begitu,
Ankle drawer test ini cukup mudah dok, pegang tibia fibulanya, pegang juga calcaneusnya, tibia fibulanya dorong ke belakang, calcaneusnya dorong ke depan. Kalau terjadi pergeseran maka itu tanda positif dari ankle drawer test, positif untuk ankle sprain dan terjadi minimal ruptur parsial dari ligamen. Begitu. Dokter untuk palpasi nyerinya bisa di lateral kalau itu memang twistingnya ke internal, atau di medial kalau itu twistingnya ke eksternal. Di di ronsen dokter bisa melihat celah sendinya itu melebar, celah sendi ankle mortis atau talocronnya bisa melebar, dan ini dokter bisa melihat ya, ini juga drawer test ya yang dilakukan. Jadi ini yang bisa dokter lakukan untuk pemeriksaan fisik. Boleh slide? Ini adalah derajat keparahannya, dokter boleh baca, ada yang menggradingkan sampai grade 3, ada yang menggradingkan sampai dengan grading grading angka begitu ya, seperti itu, silakan. Nah, artinya makin dia derajat keparahannya ringan, maka sebetulnya pemulihannya akan semakin cepat. Derajat keparahan ringan itu biasanya hanya terjadi pembengkakan, inflamasi, nyeri dan sebagainya. Derajat makin berat itu bisa sampai ruptur parsial atau ruptur total. Itu yang harus dokter rujuk ke ortopedi nantinya. Silakan slide lagi. Nah, jadi secara perjalanan penyakit nanti bisa jadi dia akut ankle sprain, dia dominan tanda dan gejala inflamasi, atau pasiennya bisa datang ke dokter sudah tidak dalam fase akut, bisa berupa mechanical ankle instability, jadi dokter drawer test itu koyak begitu ya, atau functional instability. Functional instability itu ketika dia berjalan dia merasa tidak stabil. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka dokter boleh mendiagnosis sebagai chronic ankle instability. Nah, ini penanganannya memang harus cukup komprehensif. Artinya kalau akut, dokter menemukan di fase akut, dokter boleh mengedukasi ke pasiennya bahwa penyembuhannya mungkin tidak akan terlalu lama. Tapi dokter sudah menemukan ada mechanical instability, drawer test positifnya luar biasa gitu ya, functional instability, pasiennya merasa goyang ketika berjalan, maka dokter harus mengedukasi pasiennya bahwa penyembuhannya mungkin akan lebih lama, harus bersabar untuk rehabilitasi. Slide. Nah, ini fasenya dok. Jadi ada fase inflamatori sampai 3 hari dengan tujuannya menurunkan nyeri, inflamasi, meningkatkan sirkulasi, dan partial to full weight bearing. Ada fase proliferasi di hari ke-4 sampai hari ke-10. Nah, ini goalnya mengembalikan fungsi, aktivitas, kapasitas weight bearing, mencegah inflamasi lanjutan, mencegah atrofi otot, begitu. Nah, lalu ada di fase 3, fase early remodeling. Nah, ini untuk meningkatkan kekuatan otot, range of motion, stabilitas fungsi, dan sebagainya. Fase remodeling itu late remodeling, 3-6 pekan. Lanjutannya, dan terakhir fase return to sport. Peran seorang GP di mana? Peran seorang GP ada di fase 1 dan setengah fase 2. Nanti fase 2 ketika akan ke fase 3, dokter harus merujuk. Begitu. Kalau di fase 1 ternyata ada disertai displacement yang begitu berat, ruptur ligamennya itu cukup berat, maka dokter boleh merujuk dulu ke SPOT. Tapi kalau misalnya ankle drawer testnya itu ringan-ringan saja, dokter boleh mendiagnosis itu sebagai kemungkinan partial rupture, meminta MRI sehingga kita tahu itu partial rupture. Kalau partial rupture itu tidak perlu tindakan operasi, dokter bisa merujuk ke SPKFR. Nah, nanti kami SPKFR akan merujuk ke SPKO, spesialis kedokteran olahraga, untuk fase return to sport. Seperti itu. Kita sudah tahu ya bahwa di Bandung sekarang sudah ada spesialis kedokteran olahraga. Boleh slide lagi? Nah, jadi dokter ada di fase 1 dan setengah fase 2 ya dok ya. Nah, boleh dilihat dok, ini fase inflamasi, fase 1, apa yang dilakukan? Pertama, untuk weight bearingnya, dokter mengedukasi pasien untuk weight bearing sebatas toleransi dan bila perlu memakai crutches dok. Memakai axillary crutches. Nah, artinya apa? Toleransinya toleransi apa? Toleransi nyeri dok. Kalau misalnya pasiennya begitu to touch aja, menyentuhkan jempolnya itu sudah nyeri, maka non weight bearing dulu saja. Tapi kalau misalnya dia to touch nggak nyeri, lalu metatarsal touch-nya juga dia menyentuhkan metatarsal nggak nyeri, dia boleh partial weight bearing sebatas kemampuan nyerinya. Berikutnya, exercise-nya belum. Untuk exercise-nya itu early mobilization. Jadi dokter diimobilisasi itu hanya di hari
0 sampai 3 saja. Nanti masuk, dokter akan meluluskan dari fase 1 ke fase 2, pasiennya harus mau menggerakkan ankle-nya. Begitu. Nah, tentu dengan nyeri yang sudah harusnya tertoleransi oleh kontrol obat dari dokter gitu, Dok. Berikutnya bracing. Nah, bracing ini dianggap banyaknya sebagai kompetensi ortopedi dan rehab, padahal splinting and bracing itu kompetensi 4 bagi dokter umum ya. Bisa dengan compression bandage atau tape untuk mengurangi pembengkakan, nanti kita akan lihat apa yang bisa digunakan. Lalu untuk icing dan evaluation itu 24 jam pertama sekitar 15 sampai 20 menit per 2 jam. Lalu elevasi juga untuk mengurangi pembengkakan, dan dokter meluluskan ke fase 2 untuk pasien ini ketika tidak ada nyeri saat istirahat. Nyeri saat menapak masih boleh ada, Dok. Tapi ketika dokter mau bilang, oh ini lulus ke fase 2, maka dia harus tidak ada nyeri saat istirahat. Oke, slide. Ini cara yang sebagaimana kita tahu sama-sama ya, Dok ya, memilih untuk medikamentosanya. Dokter karena kebanyakan ini nociceptive, maka dokter bisa lihat, dokter mau ngasih karena dia inflamatory, dokter mau ngasih NSAID boleh. Kalau dia non-inflamatory, boleh kasih acetaminophen. Neuropathic pain ini jarang pada ankle sprain, kecuali kalau ada komplikasi berupa tarsal tunnel syndrome seperti itu. Nah, nanti bisa diberikan golongan pregabalin atau gabapentin, tapi jarang ya, Dok ya. Nah, kalau yang mix, ada mix yang neuropatik dan nociceptive, maka pertimbangkan step ladder WHO. Slide, boleh? Oke. Nah, untuk bracing dan tapping, dokter bisa memilih elastic wrap atau rigid tapping atau kinesio tapping. Nah, ya ini biasanya digunakan oleh kami para dokter rehab, Dok. Yang akan saya bahas sedikit itu di elastic wrap dan rigid tap. Elastic wrap ini yang sudah umum kita tahu bahwa dokter bisa tujuannya untuk provide compression, dan itu dengan figure of 8. Dan kalau rigid tapping itu untuk stabilitas. Nah, nanti ketika sudah memerlukan functional assist, itu pakainya kinesio tape, biasanya oleh dokter rehab. Slide boleh? Nah, ini saya rasa ini yang elastic bandaging, yang figure of 8 kita sudah sama-sama tahu ya. Lingkarkan ke arah metatarsal, lingkarkan ke arah supramaleolar, kembali lagi ke metatarsal, ke supramaleolar gitu. Boleh slide lagi? Slide. Oke, untuk yang rigid tape itu ada 3 teknik. Teknik pertama ada open basket weave. Nah, dokter ini bisa, sebenarnya di YouTube ada, Dok. Jadi tinggal ketik aja open basket weave seperti apa. Intinya dokter menambahkan stir up di tibia, menambahkan stir up di calcaneus ke metatarsal, lalu di calf, lalu ditambah lagi, lakukan hal yang sama beberapa kali, terakhir di wrapping, gitu ya. Boleh slide lagi. Ini ada yang close basket weave. Bedanya adalah dokter pertama kali stirap seperti tadi, Dok, sama seperti tadi. Setelah stirap beberapa kali, dokter kasih figure of 8 dulu, baru di wrapping. Kalau tadi tidak dikasih figure of 8, sekarang dikasih figure of 8. Boleh slide lagi. Ini yang lebih simple, Dok. Dokter cukup lakukan stir up bentuk J dari tibial ke bawah, ke plantar, lalu ke ankle. Di sisi yang sama, lakukan hal yang sama tapi terbalik. Lakukan beberapa kali lalu di wrapping. Nah, ini bisa dilihat di YouTube lah. Nanti ini kan. Dulu di PIT ID saya pernah nge-workshopnya ya. Jadi kapan-kapan dokter kalau mau belajar, boleh kita bareng-bareng lah belajar untuk open basket weave kayak gimana, close basket weave gimana, seperti itu ya. Karena itu kompetensi dokter sebetulnya. Ini kinesio tape itu dengan berbagai jenis koreksi, dan biasanya dilakukan untuk fungsional ketika sudah mulai fungsional gitu. Boleh slide lagi? Fase 2. Nah, ini fase 2, Dok. Dokter juga masih berperan di fase 2. Weight bearingnya itu boleh mulai simulasi weight bearing simetris kanan kiri, mulai dengan heel to toe walking gitu ya, mulai berjalan seperti biasa dari heel ke gelangan tangan. Untuk exercise-nya ini adalah exercise ya, ini mulai dokter rujuk ke kita ya untuk latihan penguatan, propriocepsi dan range of motion. Tapi latihan range of motion dokter umum sebetulnya kompetensinya 4 ya. Boleh begitu untuk melakukan range of motion. Bracing dokter tetap lanjutkan, Dok. Jadi kontrol ke kami
sebetulnya dokter sudah boleh kontrol, tiap kontrol kami itu bukan kami yang mendressing, dokter aja yang membracing gitu ya, dengan compression bandage atau tapping begitu. Modalitas intervensi ini dari kami dok, bisa modalitas terapi fisik, intervensi nyeri secara injeksi maupun terapi regeneratif begitu. Nah, kriteria untuk ke fase ketiga sudah bisa menapak secara penuh dok, dan tidak ada inflamasi saat aktivitas dan pola jalannya sudah normal. Nah, baik, slide lagi. Ini sekedar memperkenalkan ya, apa yang akan dilakukan oleh dokter rehab di fase 3. Jadi dokter bisa mengedukasikan kepada pasiennya, nanti setelah sekian pekan itu bakal diapain gitu ya. Weight bearingnya sudah weight bearing penuh dan beban dinaikkan, latihan yang tadi diteruskan begitu ya, dan ditambah dengan latihan fungsional, naik turun tangga, latihan keseimbangan, hopping, loncat, dan sebagainya gitu ya. Lalu tapping atau bracingnya akan diganti dengan brace khusus untuk olahraga terkaitnya, dok. Nah, lalu modalitas terapi fisik kalau masih memerlukan dan kriteria ke fase keempat, nah ini ya, tidak ada inflamasi, berdiri seimbang 60 detik di kaki cedera, full active ROM, dan jogging tanpa nyeri. Oke, sekali lagi, sedikit lagi dok. Nah, fase 4 dok, ini hampir sama dengan fase 3, tapi bebannya dinaikkan. Tapi di fase 3 nanti kami akan memeriksa single leg hopping test dan single leg stance test. Jadi dia harus bisa hopping, kaki cedera itu 80% dari kaki sehatnya, dan manual muscle testingnya 5 pada pergerakan ankle. Dan kami akan mengetes dia harus bisa lari lurus dengan pola normal. Slide. Ini yang fase terakhir, ini kami rujuk biasanya ke SPKO, biasanya untuk sport specific training program. Jadi atletnya atlet lari dilatih untuk lari, atlet bola dilatih untuk sepak bola begitu, dan untuk activity of daily living oleh kami. Boleh slide lagi? Kapan merujuk ke kami? Itu kalau fase 2, setengah fase 2, atau ada disabilitas, atau ada tata laksana kompetensi SPKFR di luar dokter umum. Contohnya adalah kalau ada pembengkakan yang harus sampai aspirasi sendi misalnya dok. Nah itu rujuk saja ke kami. Slide boleh? Nah ini apa yang dilakukan, bisa terapi modalitas fisik, elektroterapi, laser, diatermi. Slide. Dokter Deta, mohon maaf waktunya 2 menit lagi dok. Silakan. Sudah. Slide. Sedikit lagi. Kami juga melakukan aspirasi efusi dan tata laksana inflamasi dok, dengan panduan USG biasanya. Jadi kalau misalnya di sini ada efusi, karena efusi itu akan menyebabkan perlengketan, kami aspirasi. Boleh slide lagi? Terapi regeneratif juga dengan proloterapi atau PRP atau stem cell. Slide lagi. Bracing yang lanjut, yang tadi bukan bracing yang dokter tadi kita terangkan kompetensi dokter, tapi terapi yang bracing yang lanjut. Slide. Dan juga terapi latihan fungsional. Boleh slide lagi? Nah ini terakhir dok, jadi tujuan goal akhirnya harus ke arah kemandirian, kembali ke aktivitas olahraga, aktivitas vokasional, nah, atau bisa jadi dia tidak kembali ke olahraga, pensiun dari olahraganya, tapi tetap harus bisa aktivitas vokasional. Terima kasih, saya rasa itu mudah-mudahan bisa membuka wawasan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mohon tetap di tempat. Terima kasih applause untuk narasumber kita yang luar biasa. Teman-teman sejawat, tadi kita sudah dengarkan paparan dari Dokter Deta yang cukup menarik dan membuka wawasan ya tentang bagaimana mengatasi cedera olahraga. Walaupun ini waktunya sangat mepet sekali, tapi barangkali ada, kita kasih 1 atau 2 pertanyaan mungkin Boleh, ya Dokter Deta ya? Ya. Boleh, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh yang hadir raise hand, sebutkan dari mana, dan pertanyaannya yang singkat, jelas, dan padat. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman sejawat semua atau sudah cukup jelas? Kalau belum nanti boleh email atau DM Instagram juga boleh dok. Ya boleh, boleh dok, akun Instagramnya dok di spill dulu. Nama saya. Oh, Deta Tanuwijaya. Deta.Tanuwijaya ya? Disatukan Deta. Disatukan. Deta Tanuwijaya, akun Instagram Dokter Deta, boleh di DM. Ini saya udah follow kalau nggak salah. Banyak juga ilmu-ilmu nih, boleh teman-teman rekan-rekan sejawat diikuti akun Instagram Dokter Deta. Baik. Oke, 1 pertanyaan, silahkan dokter. Terima kasih. Nama saya Dr. Edita dari PT KAI. Yang ingin saya tanyakan dok terkait terapi ya pada
fisioterapi pada pasien yang mengalami cedera ini, kebanyakan fisioterapi itu kan memang dia disarankan untuk beberapa kali pertemuan. Misalnya pasien kita itu disarankan 6 kali, ada yang 10 kali gitu kan paket ya dok. Tapi ke pasien yang kami temui itu kalau misalnya dia sudah merasa baikan, dia tidak melanjutkan gitu fisioterapinya. Nah nanti datang lagi beberapa bulan dengan keluhan yang sama. Nah itu seperti apa ya efeknya dok? Terima kasih. Apa yang akan terjadi pada pasien tersebut? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan yang sangat bagus dok. Jadi ini memang missing linknya entah di pasien yang memang sudah pasien Indonesia ya sudah merasa baikan, sudah sembuh nggak ada nyeri ya sudah begitu. Padahal itu beresiko untuk jadi chronic ankle instability ya tadi oke. Jadi functional instability, mechanical instability dan sebagainya begitu. Nah ini itu tugasnya ada di kita dok, di kita bersama bahwa edukasi kepada pasien mengenai prognosis dan apa yang akan terjadi kalau tidak tuntas itu harus betul-betul dok. Nah termasuk untuk ankle sprain komplikasinya adalah kalaupun nggak ada bengkak dan bagaimana, tapi kalau tidak tuntas untuk tata laksananya itu bisa jadi instabilitas. Instabilitas nanti jalannya mungkin bakal sering ngerasa goyang dan bahkan 41% pasti akan ankle sprain lagi gitu dok kalau misalnya terjadi instabilitas begitu. Nah itu harus kita jelaskan sama-sama baik oleh kami dok yang ada di rumah sakit atau dokter yang nanti memang ketika kontrol lagi untuk kontrol nyerinya begitu. Jadi bahwa cedera olahraga ini tata laksananya itu harus sampai dia bisa beraktivitas dengan baik. Nah kalaupun rata-rata kan 2 kali sepekan atau 3 kali sepekan ya dok ya, tapi itu biasanya hanya sampai fase 2 dok. Jadi dokter bisa mengatakan kepada pasien bahwa tidak usah khawatir bahkan harus sampai berbulan-bulan di rehab belum tentu. Karena rehabilitasinya bisa berupa home program di rumah dan sebagainya untuk fase 3 dan seterusnya kalau memang tidak terlalu parah begitu. Iya dokter, terima kasih dok. Ya, terima kasih dokter Rita, cukup jelas ya dok. Ya baik, jadi mungkin kita simpulkan bahwa kejadian cedera olahraga kita upayakan agar pasien bisa kembali beraktivitas normal, baik kembali aktivitas olahraga ataupun tidak melakukan aktivitas olahraga tapi kembali bisa melakukan aktivitas vokasional. Teman-teman sejawat, aplaus terakhir yang Terima kasih dok. meriah untuk narasumber kita luar biasa. Hatur nuhun Dokter Deta, selamat kembali beraktivitas. Kemudian kita lanjutkan kepada narasumber kita yang kedua, Dr. Lisda Amelia, spesialis saraf. Beliau adalah staf di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang saat ini akan menyampaikan materi mengenai pendekatan diagnosis kelainan saraf perifer. Baik, Dr. Lisda, tidak berpanjang-panjang, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dokter Dewi atas introduksinya dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang, memberikan kesempatan untuk sharing kepada sejawat sekalian hari ini. Saya diberikan tugas untuk melakukan, mungkin saya lebih ke arah bukan satu-satu ya dok ya, saya akan lebih ke arah pendekatan diagnosis kelainan saraf perifer. Jadi saya coba packaging, saya juga buat suatu paket gitu ya, gimana caranya kita mendiagnosis sehingga kita bisa menterapi atau mengobati pasien dengan kelainan saraf perifer dan diduga kemungkinan saraf perifer dengan baik. Slide. Ya, saya mulai dari sebuah kasus dok. Seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke layanan primer dengan keluhan nyeri punggung bawah yang menjalar ke tungkai sejak 1 minggu yang lalu setelah mengangkat sebuah benda. Nah, ini ada kata kuncinya adalah laki-laki, usia tua, 60 tahun, dan ada keluhan nyeri punggung menjalar ke tungkai. Ini sering ya datang ke kita nih, baru 1 minggu dok, berarti masih akut. Setelah aktivitas, ini keywords-nya ada 5 pada kasus ini. Sehingga yang kita perlu approach adalah, slide. Ya, yang kita perlu approach adalah mengetahui kelainan anatominya. Kelainannya di punggung, kelainannya di tungkai, kelainannya di otot,
di tulang, ya, atau di sendi, atau di syaraf. Itu mungkin yang bisa kita evaluasi. Kalaupun di syaraf, apakah syaraf perifer atau syaraf pusat? Itu masih kita guide dari pertanyaan itu. Apa penyebabnya? Apakah karena usianya tua? Ataukah gara-gara mengangkat benda? Apa mungkin suatu fraktur? Atau saraf kejepit? Ya, itu bisa menjadi berbagai macam hal. Atau ternyata ini adalah sebenarnya stroke medula spinalis. Itu bisa juga. Karena baru 1 minggu setelah mengangkat benda, sifatnya mendadak. Ya, mungkin saja itu terjadi. Dan bagaimana pengobatannya, serta bagaimana prognosisnya. Karena tentu saja berbeda etiologi, berbeda terapi dan prognosis. Nah, sebagai pendahuluan kita ketahui bahwa kelainan saraf perifer merupakan suatu keluhan yang ini merupakan suatu keluhan yang membuat seseorang datang ke layanan kesehatan dan cukup sering angka kejadiannya ya. Dan kelainannya seperti saya katakan tadi tergantung anatominya. Kalau pasien dengan kelainan saraf perifer, misalnya kasus yang pertama tadi, di sana kita udah tahu bahwa di daerah punggung itu ada otot, ada tulang, ada sendi, ada syaraf juga, ada pembuluh darah juga. Jadi 5 komponen mungkin saja menjadi penyebabnya. Sehingga multi sistem ya yang mungkin terkena. Dan tentu saja kelainan anatomi kalau kelainan di syaraf berbeda. Prognosisnya dengan kelainan di kulit misalnya. Berbeda dengan kemungkinan kelainan di otot. Itu prognosisnya berbeda tergantung dari etiologi anatomi mana yang kena. Dan tentu saja mempengaruhi pengobatan dan prognosis. Sehingga perlu mengetahui pendekatan diagnosis apa itu kelainan saraf perifer. Kalau memang kelainannya di perifer sarafnya. Berikutnya, ya ini outline yang akan saya bahas hari ini ada. Mungkin kita review sedikit ya dok ya, tentang anatomi saraf pusat, saraf perifer. Bagaimana sih kalau keluhan kelainan saraf perifer itu apa saja keluhnya, bagaimana pendekatan diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Ya, berikutnya ini adalah overview ya dok ya, tentang kelainan saraf perifer. Jadi kalau saraf perifer yang paling sering datang itu adalah karena kelainan kesemutan, kaki tidak nyaman, kebas-kebas, atau nyeri. Nah ini saya mencoba untuk meng-highlight ya, bahwa kalau untuk saraf perifer keluarnya semua rata-rata dari sini dok, dari spinal cord. Di mana sih munculnya saraf perifer? Batasnya dari radix ya dok ya, setelah dia keluar dari spinal cord. Kalau sudah keluar dari sini, yang garis warna hijau, ini adalah lower motor neuron atau LMN yang terdiri dari spinal nerve, demikian pula ada ganglion, ya, itu bagiannya dari saraf perifer. Dan yang terakhir adalah mungkin saja kelainannya radix. Jadi kalau nggak radix, kalau nggak ganglion, kalau nggak saraf perifer murni. Tergantung tuh. Kalau memang di daerah leher, maka radix cervical, kalau daerah pinggang, radix lumbal atau daerah sakral. Seperti itu, tergantung anatominya. Dan yang paling penting kalau daerah perifer aman dok. Dokter sebenarnya nggak perlu pemeriksaan. Kalau kita terlihat pemeriksaannya mendukung ke arah mana nih, UMN atau LMN. Tapi anatominya seperti ini ya dok ya. Nah untuk pemeriksaannya, pembedaannya ini. Ini yang upper, yang intinya kelainan di daerah spinal cord atau medula spinalis, dan LMN. Ini kelainannya memang murni di saraf perifer setelah keluar radix. Jadi bisa radikulopati, bisa polineuropati, atau murni LBP. Paralisisnya spastis, kalau LMN flaccid, kemudian atrofinya sifatnya disuse ya, karena tidak digunakan ya atrofi, tapi disuse. Tapi kalau kita periksa pasiennya spastis, nah itu biasanya pada pasien stroke, kontraktur, nggak digerakkan, spastis, atrofi. Kemudian LMN, nah kalau LMN itu atrofinya hampir sama dok. Mungkin dokter bisa ketemu kalau pasien dengan polineuropati diabetes yang udah lama tuh kecil-kecil semua otot-ototnya karena severe atrofi. Kemudian pada pemeriksaan refleks tendonnya kalau yang dia UMN meningkat. Ke dokter ketuk saja, misalnya di bicep reflex atau di knie patella reflex meningkat dok. Kalau yang LMN dia bisa menurun atau sampai tidak ada sarafnya ya. Refleksnya. Pathological reflex pada UMN itu positif. Karena kelainannya di traktus kortikospinal yang ada di spinal cord. Kalau yang LMN tidak ada. Superficial dan fasikulasi pada UMN kebalikannya, ini tidak ada. Tapi kalau di LMN ini ada ya. Dan kadang-kadang
mungkin saja tidak ada juga sih kalau dia memang di LMN murni yang di daerah peripheral nerve. Berikutnya. Nah, ini yang menjadi keluhan sering datang ke pelayanan primer atau ke layanan kesehatan terkait dengan keluhan-keluhan ini untuk kita duga. Ini saraf perifer, bukan otot, bukan tulang, bukan sendi ya. Apa saja? Yang pertama, nyeri leher. Jadi keluhannya kalau dia saraf, ada rasa menjalar. Kemudian ada rasa kesemutan, jadi ada gangguan sensasi, baik di tangan, di lengan, maupun di tungkai. Kemudian ada kesemutan, nah, di telapak tangan atau telapak kaki. Kalau ada rasa menjalar di leher sampai ke lengan, dugaannya ke arah radikulopati servikal. Ada nyeri menjalar dari pinggang sampai ke tungkai, dugaannya radikulopati lumbal. Itu baru dugaan symptoms, belum etiologi. Kemudian kesemutan pada telapak tangan dan kaki. Nah, untuk telapak tangan dan kaki kesemutan biasanya pada polineuropati. Orang dengan diabetes lama kayak pakai kos kaki sarung tangan tuh, Dok. Ya, jadi dia bilang kayak gitu. Kayak tangannya dimasukkan ke dalam es. Nah, itu khas suatu neuropati perifer. Kalau pada diabetes ya berarti karena diabetesnya. Kemudian karena ada gangguan sensoris atau sensasi di tungkainya. Kadang orang ini sering dengan gangguan keseimbangan. Jadi orang tua punya diabetes tapi kok sering gampang terjatuh. Ya, hati-hati, gampang terjatuhnya bukan vertigo, mungkin gangguan proprioseptif atau sensasi akibat kelainan saraf perifer. Jadi itu mungkin bisa ditanyakan sebenarnya kalau pasien kita duga ada neuropati perifer terkait dengan diabetes misalnya. Kemudian ada gangguan motorik. Nah, gangguan motorik mah jelas ya, Dok ya, keluhannya pasti ada kelemahan anggota gerak. Bisa gangguan berjalan, menggenggam benda sulit, kemudian dia membuka tutup botol sulit gitu. Itu merupakan bagian dari kelainan saraf perifer murni itu ya, karena motoriknya terganggu. Atau gangguan otonom, buang air kecil mulai sulit, biasanya ada masalah spinal cord ya, atau masalahnya di radikulopati lumbal, atau pada pasien dengan polineuropati diabetes yang kronis, dia sering ada gangguan sensasi buang air kecil atau buang air besar. Jadi bukan karena masalah konstipasi biasa, tapi mungkin karena neuropati perifernya. Nah, ini mungkin pendekatan yang saya coba buat packaging gitu ya, Dok ya. Jadi intinya kalau ada clinical presentation masalahnya ada radikuler atau gangguan di spinal dengan atau tanpa neurological deficit, maka 5 hal yang perlu diperhatikan ya. Apakah ada demam dengan penurunan berat badan? Kalau ada demam dan penurunan berat badan, maka kita curiga 2 hal. Bisa infeksi, bisa merupakan tanda demamnya karena neoplasma, keganasan. Ya. Tapi kalau memang misalnya nyeri, terutama malam hari kalau dia berbaring, itu hati-hati, itu khas untuk gangguan dari tulang, skeletal pain, biasanya tumor ya, bisa berupa tumor yang murni di sana atau tumor metastasis yang bisa dengan fraktur atau tidak ya. Jadi hati-hati, pokoknya kelainannya di tulang. Kalau berhubungan dengan stiffness, bangun tidur nyeri pinggang kok kaku, atau bangun tidur kaki susah digerakin, stiffness, itu khas suatu proses degeneratif ya. Degeneratif biasanya pada daerah aksial skeletal atau bisa juga berupa inflamasi. Misalnya pada kasus rheumatoid arthritis autoimun ya. Kemudian ankylosing spondylitis atau rheumatoid disorder. Kalau disertai dengan morning stiffness, itu kelainannya di sendi. Ya, bukan kelainan di bukan di otot ya. Jadi kelainannya kalau stiffness itu biasa di persendian atau di tulang. Kemudian kalau mekanik, Dok, saya kalau duduk enak kan, Dok, tapi kalau jalan jauh sakit. Dok, saya kalau misalnya dari jalan sedikit sakit terus didiemin enak. Nah, itu mekanik. Kalau mekanik pain itu khas degeneratif. Misalnya kanalis stenosis. Orang-orang tua jalan, kemudian tiba-tiba dia nyeri, dia diem, dia duduk, hilang. Duduk sakit, tiduran enak. Nah, itu juga hati-hati, itu bagian mechanical pain, mungkin itu adalah suatu proses degeneratif. Atau kalau sifatnya akut. Nah, kalau akut itu biasanya kita selain mencurigai trauma ya dengan ada anamnesis, atau bisa juga karena suatu metabolic disorder. Jadi misalnya pada pasien dengan
spasmofilia, hipokalsemia, itu kan ototnya suka kaku ya dok ya. Nah itu akut sifatnya. Nah itu biasanya akut localized pain, dia bisa menentukan lokasi nyerinya di mana, itu kemungkinan karena bisa aksial ataupun fraktur atau metabolik, tergantung nanti anamnesis dan pemeriksaan fisik yang menyertainya ya. Kemudian kalau ada neurological deficit tanpa nyeri, ini juga hati-hati. Kadang kelainan saraf perifer ada neurological deficit tapi nggak nyeri pasiennya. Nah, itu kita lihat apakah akut, paresis, dan plegia. Maka kalau akut berarti kemungkinan ada dua. Berarti itu kalau kelainan vaskuler bisa penyumbatan, yang tadi saya bilang spinal cord infarction, atau dia perdarahan, ya sifatnya akut. Jadi vascular event kalau akut. Tapi kalau subakut atau kronis, ini kita lihat progresivitasnya. Kalau subakut, maka mungkin infeksi viral atau infeksi yang sifatnya bakteri juga masih bisa. Nah, atau itu adalah autoimun, masih mungkin ya dengan nyeri. Dan defisit neurologis tanpa nyeri juga bisa, tapi itu subakut perjalanannya. Nah, kalau misalnya di kronis progresif itu khas, biasanya ada suatu kronik iskemia atau dia adanya suatu proses degenerasi atau dia malformasi. Nah, ini tergantung nanti data yang dokter dapatkan dari anamnesis ya, maupun dari pemeriksaan fisik. Berikutnya. Nah, saya ambil yang paling sering ya dok ya, keluhan saraf perifer paling sering itu adalah low back pain. Yang paling penting adalah ketika ada pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah, yang pertama adalah kira-kira dewasa apa tua ya. Nah, kalau pasiennya ini dewasa dan kurang dari 3 bulan onsetnya, kemudian ada nyeri punggung bawah, kita lihat kira-kira pasiennya ini ada medical history yang lain apa enggak ya. Misalnya dia ada trauma, ada infeksi, ternyata pasiennya baru jatuh gitu ya, maka itu kemungkinan ada red flag. Kalau ada red flag, maka yang dipikirkan 3 hal. Apakah ini karena fraktur, apakah ini karena infeksi atau cancer, ataukah ini karena adanya suatu jelas kelainan di daerah spinal cord, misalnya cauda equina. Ya, kalau memang dia karena fraktur, nanti kita lihat dok, pasti terkonfirmasi selain dari anamnesis, terkonfirmasi dari pemeriksaan radiografi. Ada garis frakturnya, itu jelas. Tapi kalau udah sampai 10 hari masih aja keluhannya nyeri punggung bawah, hati-hati. Jangan-jangan waktu fraktur yang kejadian pertama adalah fraktur patologis. Sehingga kita perlu mengevaluasi, jangan-jangan ada metastasis. Sehingga perlu bone scan dalam hal ini ya. Karena kalau fraktur biasanya 10 hari aja dok. Kalau murni karena fraktur ya. Dokter izin waktunya 3 menit lagi dok. Ya, baik. Berikutnya red flag. Nah, untuk red flag kita lihat kalau ada cancer jelas. Dia pemeriksaannya yang bisa kita evaluasi bisa dari complete blood count. Kemudian kita juga evaluasi apakah ada tanda-tanda infeksi lain atau tidak, atau bila perlu memang kita memerlukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan urinalisis, pemeriksaan erythrocyte sedimentation rate atau LED ya untuk arah infeksi, atau memang perlu MRI. Sedangkan kalau cauda equina dan ini ada rapid neurological deficit yang sifatnya progresif, ini mah jelas harus dilakukan pemeriksaan segera emergency dan konsul ke neurologis, konsul ke radiologi untuk pemeriksaan penunjang atau ke ortopedi. Kalau ini bagian dari serius disease, penyakit yang serius, silahkan konsultasi apa penyakitnya. Ini adalah spondilitis, konsul ke ahlinya, konsul ke neurologi. Kalau udah dapat penunjang bisa ke ortopedi atau ke neurosurgeon. Nah, sedangkan kalau tidak ada red flag, maka ini aman. Silahkan dokter tangani sampai tuntas. Karena ini mungkin LBP non-spesifik saja. Kita lihat sampai 4 minggu. Sedangkan dari perjalanan penyakitnya saya membagi menjadi hyperakut, akut, subakut, dan kronis. Dari sini tergantung etiologinya. Kalau udah hyperakut pasti itu vaskuler dok. Tapi kalau udah subakut atau akut atau subakut bisa infeksi. Bisa juga itu adalah suatu autoimun. Tapi kalau sudah kronis ini bisa suatu degeneratif, atau ini juga bagian dari keganasan, atau ternyata ini adalah suatu kongenital yang baru ketahuan setelah pengobatan. Lanjut. Ya, ini tata laksana. Tata laksana intinya adalah untuk pasien dengan keluhan saraf perifer itu ada 2, farmakologi dan non-farmakologi. Intinya 3 dok kalau farmakologi. Yang pertama, tangani nyerinya.
Tangani nyeri karena ini prosesnya adalah mixed pain, nyerinya campuran, bisa kena syaraf, bisa juga karena proses inflamasi, maka NSAID masih jadi pilihan. Pilihannya tergantung dokter mau apa yang ada di puskesmas, apa yang ada di klinik, yang di layanan primer, silakan diberikan. Pilihannya bisa COX-1, bisa COX-2, ya, bisa natrium diklofenak, meloxicam, ibuprofen, silakan. Nanti tinggal dievaluasi pasien punya komorbid atau tidak. Kalau punya komorbid dengan gangguan jantung, dia punya komorbid stroke, maka mungkin jangan dipilih yang COX-1. COX-2 lebih aman, ya. Kemudian analgetik adjuvan, ini terutama untuk kasus saraf perifer. Clue-nya tadi sudah katakan ya, kalau ini adalah saraf perifer bermasalah, maka ada sensasinya terganggu, motoriknya terganggu, dan mungkin ada kesemutan misalnya. Maka perlu tambahan adjuvan, dok. Ini pilihannya. Silakan dipilih mana yang ada di tempat dokter. Untuk gabapentin bisa diberikan sampai 1.200 mg per hari. Ya, dengan catatan efek samping dievaluasi. Karena efeknya kadang suka goyang ya, dok ya. Amitriptilin hati-hati pada komorbid kelainan jantung. Kalau ada aritmi, jangan dikasih dok amitriptilin. Kita pilih yang lain saja ya. Kemudian vitamin neurotropik, ya mecobalamin, vitamin B6, vitamin B kompleks silakan diberikan. Karena kita tahu kelainan di saraf perifer, maka kelainannya di saraf ujung-ujung masih bisa dengan terapi, myelinisasi masih ada, neurotropik masih bisa diberikan. Dan non-farmakologi, nah ini nanti kita konsul nih ke dokter Deta tadi ya, apakah perlu pemeriksaan atau penambahan TENS, ya, trans-electric neurostimulation, ultrasound, pijat boleh, tapi kalau ada fraktur nggak boleh ya dok dipijat, apalagi kalau fraktur patologis. Apakah perlu permasalahan ortosis, terutama untuk pasien dengan fraktur atau ternyata ada ankylosing spondylisis, itu mungkin perlu ortosis. Atau terapi okupasi, misalnya pasien keluhannya itu nyeri pinggangnya udah berkurang, tapi dia kalau ngejejek itu susah. Nah, mungkin itu perlu terapi okupasi untuk bisa berdiri dengan baik ya. Atau pada pasien dengan gangguan keseimbangan karena ada saraf perifernya terganggu, maka ini terapi okupasi. Lanjut. Prognosis tergantung 4 hal. Apa sebabnya? Kalau karena keganasan pasti akan lebih buruk outcome-nya dibandingkan infeksi. Kalau infeksinya sifatnya spondilitis, kalau nggak operasi pasti beda outcome-nya. Kalau karena degeneratif pasti mungkin akan lebih baik dibandingkan karena suatu cancer misalnya. Itu etiologi mempengaruhi prognosis. Onset, semakin cepat ditangani, akut phase makin bagus outcome-nya. Tapi kalau udah kronis, udah terlibat syarafnya, udah ada defisit neurologis yang nyata, mungkin akan lebih jelek ya. Defisit juga sama. Kalau dia motoriknya sudah lumpuh, atrofi ya terutama, refleksnya sudah mulai menurun semua, maka itu pasti prognosisnya lebih jelek dibandingkan dengan yang tidak ada defisit neurologis dan komplikasi. Kalau tidak ada komplikasi seperti pasien tidak ada ulcus decubitus, tidak ada pressure sore, pasti lebih bagus outcome klinisnya ya, walaupun kelainannya hanya saraf perifer. Ya. Sebagai penutup bahwa kelainan saraf perifer merupakan kelainan cukup sering dikeluhkan pada pasien, dan tentu saja kita harus tahu lokasi anatominya sehingga kita tahu etiologinya apa, bagaimana melakukan tata laksana. Dan tentu saja prinsip utamanya adalah dengan makin cepat kita deteksi dini akan menurunkan angka catatan, kesakitan, dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tetap di tempat, dokter. Terima kasih dokter Lisda atas paparannya yang luar biasa ya. Jadi teman-teman mendapat gambaran bagaimana kalau ada pasien yang datang ke klinik atau tempat praktek teman-teman sejawat sekalian. Kita kasih ada waktu untuk sesi pertanyaan barangkali ya. Satu dari sini, kemudian izin nanti saya juga membacakan ada pertanyaan dari teman-teman yang bergabung di Zoom. Baik, dokter silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri, saya dari PT Kereta Api Indonesia. Yang ingin saya tanyakan dok, untuk kasus LBP, kemudian neuropati perifer, dan neuropati DM itu cukup banyak dok di PPK 1. Kemudian banyak pasien itu yang bertanya, dok kalau saya misal menjalani terapi siropraktik dan akupresur itu bagaimana?
Ya, mohon insight dari dokter untuk tadi kan kalau melihat highlightnya spinal cord sedemikian hingga itu kira-kira nanti kalau dilakukan chiropraktik dan akupresur itu efeknya bagaimana? Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ini ada satu pertanyaan dari Zoom yang izin saya bacakan biar sekaligus ya dokter Lisda. Izin bertanya dok, apoteker Ira dari Majalengka. Apabila ada kesemutan di bagian kepala dan terkadang kepala sebelah kiri suka sakit katanya. Di kepala sebelah kanan ada luka jahitan karena pernah ada riwayat kecelakaan mobil serta juga punya riwayat obesitas. Mohon informasi dok, ini bagaimana kira-kira tata laksananya? Baik, silakan dokter Rizda. Ya, terima kasih Dokter Dewi. Untuk pertanyaan pertama ya dok, jadi kelainan polineuropati, LBP, atau adanya suatu HNP misalnya, itu beda anatomi dok. Kalau polineuropati itu di saraf perifer, di ujung-ujung di spinal nerve. Kalau yang radikulopati ya di radix. Dan biasanya radikulopati sebagian besar karena HNP, karena proses degeneratif. Bagaimana peran dari chiropraktik atau acupressure? Intinya adalah kalau chiropraktik itu dia mengurangi jepitan, ditarik kan gitu ya. Jadi dikurangi jepitannya. Itu hanya bisa berlaku pada kasus yang memang sudah dikonfirmasi adalah HNP. Kalau tidak ada keluhan ke arah sana, nggak ada manfaatnya dok. Bahayanya apa kalau pada orang tua? Kita nggak tahu nih komposisi densitas tulangnya tuh oke apa enggak. Kalau dia nggak bagus, resiko fraktur patologis malahan. Jadi dokter mesti evaluasi dulu, lihat dulu kalau mau dilakukan tindakan tersebut. Lihat lagi kembali etiologinya ke arah mana. Terus acupressure bermanfaat enggak? Prinsipnya adalah acupressure, akupunktur, tadi saya sebutkan ultrasound wave, massage dan sebagainya, itu intinya adalah meningkatkan ambang nyeri. Meningkatkan ambang nyeri. Sehingga potensi untuk kasus yang LBP atau kasus dengan polineuropati diabetes oke, boleh dok. Karena pada prinsipnya toh dia memang nyeri, sehingga kita ningkatin ambang nyerinya, jadi sejalan dengan enhance dari obat-obatan farmakologi. Jadi boleh dok. Hanya saja mungkin tekniknya dilihat dok, kalau acupressure-nya pada pasien dengan gangguan jantung nih komorbid, seberapa tekanannya mesti berapa sih kayak gitu. Karena kalau orangnya dengan kelainan jantung atau dengan hipertensi, kalau dia nyerinya tiba-tiba, kan nyeri itu ya, dialihkan nyerinya, takutnya jantungnya juga bermasalah. Jadi mungkin dievaluasi dulu sejauh mana komorbiditas pasien tersebut sebelum dilakukan tindakan tersebut. Itu untuk yang pertanyaan kedua yang dari Zoom. Kalau orang nyeri di daerah belakang kepala dan kadang menjalar, kita mesti perhatikan dua hal. Yang pertama, apakah ini memang masalahnya di leher atau masalahnya di kepala? Karena kalau pasien dengan trauma atau kecelakaan itu sering terjadi multiple trauma. Bisa di spinal cord-nya, bisa juga di kepalanya. Tapi kalau dengar cerita itu kayaknya mah lebih ke arah cervicogenic headache ya. Masalahnya kemungkinan masalah di cervical karena ada clue nyeri menjalar pada lengan. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah karena ini jelas ada kelainan saraf perifer berupa menjalar dan kesemutan, maka harus dilakukan pemeriksaan examination radiologi dok. Jadi ronsen leher dulu saja untuk menyingkirkan kemungkinan tidak ada fraktur atau hal lain yang berhubungan dengan traumanya. Kalau memang tidak ada, lebih aman, kita evaluasi, kasih obat, tambahan adjuvan dengan terapi gabapentin atau amitriptilin, sambil lihat komorbiditas, serta vitamin neurotropik. Kalau diperlukan juga, non-farmakologi terapi. Mungkin itu Dokter Dewi. Ya, baik, terima kasih Dokter Lizda. Cukup puas ya dok pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya terapi apapun yang kita sarankan kita harus evaluasi dulu kondisi pasien kita. Baik, applause untuk Dokter Lizda dan materinya yang luar biasa. Terima kasih Terima banyak kasih Dokter semuanya. Lizda. Silahkan kembali beraktivitas rekan-rekan sekalian. Kita masuk ke materi ketiga untuk sesi ketiga kita siang hari ini. Masih semangat ya semua? Kok kurang kencang? Masih semangat semua? Semangat. Oke, ini cukup menarik nih sesi ketiga kita akan disampaikan oleh Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati. Prof, mohon izin apakah sudah hadir?
Ya, Prof. Zulis akan menyampaikan materi tentang swamedikasi pada pasien nyeri dengan komorbid. Baik, Prof, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa hadir dalam acara yang sangat baik, berkolaborasi antar tenaga kesehatan. Dan kali ini giliran kami untuk menyampaikan seperti yang diminta oleh panitia adalah mengenai swamedikasi untuk penggunaan pasien pada pasien nyeri ya dengan komorbid. Saya akan sharing screen saya. Ya. Oke, sebentar saya slide show dulu. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sejawat di mana saja berada, baik yang di ruang Zoom maupun di ruang meeting. Jadi harapannya adalah peserta, baik dokter ataupun apoteker memahami tentang regulasi tentang swamedikasi dan pelaksanaannya, serta dapat memberikan rekomendasi analgesik ataupun untuk swamedikasi yang disesuaikan dengan kondisi komorbidnya. Nyeri merupakan keluhan yang paling sering dijumpai, seperti tadi disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya ya. Banyak penyakit-penyakit yang bisa ditandai dengan nyeri, yaitu bisa melibatkan berbagai bagian tubuh. Dari patofisiologinya bisa merupakan nyeri nociceptif, ataupun nyeri neuropatik, ataupun juga suatu nyeri campuran. Dan dari durasi juga dapat dibedakan menjadi nyeri akut ataupun kronis, yang umumnya didasari oleh patofisiologi yang berbeda. Tapi kita tidak akan membahas tentang itu, saya akan lebih fokus nanti kepada penggunaan obat, di mana untuk pengatasan nyeri diperlukan analgesik atau antiinflamasi sesuai dengan jenis dan intensitas nyerinya. Dan tentu saja perlu menjadi perhatian apabila pasien sudah memiliki komorbid yang itu bisa mempengaruhi dari pemilihan analgesik antiinflamasinya. Bapak-Ibu sekalian, karena yang diminta adalah swamedikasi, maka saya akan menjelaskan atau memaparkan terlebih dahulu pengertian dari swamedikasi, di mana swamedikasi merupakan satu kegiatan penggunaan obat oleh masyarakat untuk mengobati sendiri gangguan atau gejala penyakit. Dan ini merupakan alternatif yang sering diambil oleh masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Tetapi perlu menjadi perhatian bahwa pelaksanaan swamedikasi juga bisa menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Dan biasanya mereka akan membeli di toko obat atau apotik begitu ya, sehingga tenaga kesehatan dalam hal ini sejawat apoteker terutama memegang peranan kunci ya dalam hal swamedikasi untuk bisa memberikan rekomendasi dan informasi yang tepat kepada pasien terkait dengan obat yang akan digunakan. Apa sih sebetulnya keuntungan dan kerugian dilaksanakannya swamedikasi? Tentu kalau kita lihat dari perspektif pasiennya ya, pasien tidak perlu nambah biaya lagi untuk periksa ke dokter, terutama kalau pasien itu non BPJS atau non asuransi. Mengurangi waktu tunggu, kadang-kadang dokternya juga banyak sekali pasien, sehingga mengurangi waktu tunggu dokter, sehingga lebih cepat mendapatkan obat secara satu sisi ya. Tetapi secara sisi lain, ada kerugian juga, di mana tadi karena sifatnya adalah self-diagnosis ya, jadi mereka mendiagnosa dirinya yang itu sebetulnya bukan hal yang benar karena mereka tidak punya kompetensi untuk itu, maka bisa terjadilah misdiagnosis yang ternyata adalah suatu penyakit yang lebih berat. Dipikirnya cuma pusing aja gitu ya, sakit kepala, yang kemudian dicarikan obat. Kok nggak sembuh-sembuh misalnya, terus minum obat, tetapi ternyata adalah suatu penyakit yang lebih berat. Hal ini juga bisa adanya swamedikasi bisa menunda mendapatkan pengobatan yang tepat ya, apalagi kalau tadi sempat salah begitu ya. Dapat terjadi kesalahan pengobatan juga atau kesalahan dalam penggunaan obat, serta juga ada kemungkinan hal-hal yang tidak diketahui pasien seperti interaksi obat ya, kemudian resistensi antibiotik dan sebagainya. Tetapi sebetulnya swamedikasi sendiri memang sudah ada aturannya secara regulasi di mana Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan tahun 73 tahun 2016 untuk standar pelayanan kefarmasian di apotek. Ini ada satu statement di bab 3 tentang dispensing bahwa apoteker di apotek juga dapat melayani obat non resep atau pelayanan swamedikasi.
di mana apoteker juga harus memberikan edukasi pada pasien yang memerlukan obat non-resep untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau obat bebas terbatas yang sesuai. Jadi sudah ada koridornya untuk melakukan swamedikasi, di mana obat-obat yang bisa digunakan untuk swamedikasi adalah sekali lagi adalah obat tanpa resep atau OTC. Kemudian ada istilahnya obat wajib apotik ya. Jadi ada obat-obat lingkaran merah tetapi masih bisa diberikan dengan batasan-batasan tertentu, dan itu juga sudah ada peraturannya Menteri Kesehatan, maka bisa kita cek juga. Kemudian obat-obat seperti vitamin dan suplemen yang kita kadang-kadang menggolongkan, ada yang menggolongkan sebagai OTC, ada yang mungkin sebagai vitamin atau suplemen ya, itu juga bisa diberikan secara swamedikasi. Ya, ini tentu saja pilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, saya akan menyampaikan satu contoh yang menarik Bapak Ibu sekalian, para peserta, suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh sejawat Ibu Lisa almarhum, yaitu tentang perilaku swamedikasi pengatasan gejala nyeri klien suatu apotik di Surabaya. Memang ini penelitian agak lama ya, melibatkan 289 responden. Jadi ini adalah perilaku masyarakat. Ketika mereka merasakan nyeri, apa yang dilakukan? Sebagian besar, 43% dia membeli obat di apotik. Kemudian 13,7% dia berobat ke dokter. Kemudian ada yang dibikin istirahat saja atau bahkan ada yang membiarkan saja, 27,3%. Lalu ketika ditanya obat apa yang digunakan untuk mengatasi nyeri, sebagian besar, yang menarik ini ya, 69,8 bahkan hampir 70% adalah amoksisilin dan allopurinol begitu. Ini pilihan masyarakat ya waktu itu kita ketika dilakukan survei ini ya. Jadi ini juga suatu hal yang menurut saya menjadi concern ya. Apa benar nih seperti ini kan? Justru itulah maka ini adalah menjadi keprihatinan dan menjadi tadi pentingnya nanti seorang tenaga kesehatan memberikan edukasi. Pilihan berikutnya adalah obat NSAID ya, antiinflamasi non-steroid 30,2%. Kemudian ketika ditanya tentang informasi tentang obat nyeri, sebagian besar bahkan mendapatkannya dari teman atau keluarga. Separuhnya lagi adalah dari apoteker ya, atau dari dokter atau pengalaman sebelumnya. Ya, ini juga menjadi concern kita karena informasi dari keluarga atau teman itu adalah informasi dari layperson atau orang awam yang itu mungkin juga tidak selalu tepat begitu ya, bukan orang yang berkompeten. Kemudian alasan memilih obat nyeri ada yang paling banyak adalah terbiasa minum obat tersebut karena manjur. Jadi ada faktor-faktor saya biasanya minumnya itu gitu ya. Lalu dari harga, dari resep sebelumnya ya. Oke, jadi ini adalah gambaran aja Bapak Ibu mengenai perilaku swamedikasi ini. Nah, bagaimana sih sebetulnya tindakan terutama teman-teman sejawat apoteker ketika menghadapi pasien atau klien di apotik yang akan membeli obat begitu ya. Jadi memang kita selalu menyampaikan pada sejawat terutama apoteker ya untuk bisa membantu pasien memilihkan obat yang tepat. Jadi ketika datanglah klien mau mencari obat untuk sakit kepala misalnya atau obat nyeri begitu ya, maka sebaiknya memang kita tanyakan dahulu ya pasiennya itu untuk siapa, karena belum tentu juga dia membeli untuk dirinya sendiri, mungkin untuk orang tuanya, untuk anaknya, atau mungkin istri atau suami begitu ya. Jadi pasiennya siapa, gejalanya apa gitu ya, sudah berapa lama, kemudian apa yang sudah dilakukan dan sudah menggunakan obat apa. Ini sebetulnya adalah yang perlu kita pastikan ketika mengakses pasien yang akan membeli obat begitu ya. Ya, jadi dalam konteks ini adalah kita akan mengakses sebetulnya seberapa butuh atau seperti apa kebutuhan pasien nanti, termasuk tadi apakah ada komorbid tadi ya. Jadi ini adalah clue di mana yang bisa dilakukan oleh teman-teman, dan di beberapa apotek yang sudah cukup established ya dalam pelayanan sudah cukup baik, terutama kalau di Jogja insya Allah cukup banyak ya, diberikan kesempatan juga untuk misalnya ada waktu, diberi kesempatan kalau ada yang ingin bertanya ataupun ingin mendapatkan informasi yang lebih begitu ya, atau konseling obat ya. Jadi ketika contohlah katakanlah seorang pasien datang mencari obat untuk migrain begitu ya, maka mungkin bisa ditanyakan berkaitan dengan usia. Apakah pasien pertama kali mengalami migrain di usia di atas 40 tahun gitu misalnya. Maka kalau iya,
maka nggak usah ragu-ragu, dirujuk aja ke dokter gitu ya. Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih serius. Jadi jangan langsung dikasih aja nih obat, let's say katakanlah obat Bodrek Migra atau apalah begitu ya. Jadi kalau migrainnya di atas 40 tahun mesti mungkin ada sesuatu ya. Karena biasanya migrain itu lebih awal ya kejadiannya. Sehingga mungkin itu nggak sekedar migrain saja. Tentu harus ada pemeriksaan oleh dokter. Kemudian ditanyakan apakah sebelumnya sudah menggunakan obat anti nyeri. Ya, apakah nyeri tidak sembuh dalam beberapa hari. Jadi kalau misalnya menggunakan obat anti nyeri sebelumnya dan kemudian ternyata tidak sembuh ya, sarankan untuk juga segera berkonsultasi dengan dokter ya untuk dipastikan seperti tadi ya, dokter yang akan melakukan anamnesa dan pemeriksaan lebih lanjut. Juga mengenai tipe nyerinya ya, katakanlah ini tipe nyeri kepala ya, apakah tension type ataukah migraine ataukah cluster headache ya. Kemudian dari segi skala nyerinya kita bilang kalau skala 1 sampai 10 Ibu gimana? Apakah skala berapa gitu ya? Kalau aduh nyeri banget sampai 6 atau 7 gitu ya, itu berarti kan udah nyeri banget. Ya, walaupun nyeri sifatnya subjektif, tetapi kalau udah diberi ancar-ancar seperti itu, maka silakan juga kita rujuk ke dokter kalau memang nyerinya sangat berat. Saya baru saja juga belum lama diceritain oleh salah satu teman, kebetulan istrinya juga mengalami nyeri yang sangat hebat. Kemudian singkat ceritanya setelah diperiksa ternyata juga ada aneurisme gitu ya, semacam itulah. Jadi kalau nyerinya sangat hebat, kemudian baru pertama kali dan akut, ya mungkin lebih baik langsung disarankan ke dokter. Kemudian juga frekuensi ya, dilihat apakah kalau nyeri kepala yang memberat pada pagi hari dan mereda setelahnya harus menjadi perhatian karena mungkin ada penanda ke arah naiknya tekanan intrakranial. Juga kalau ada frekuensi dan intensitas nyeri kepala yang meningkat, begitu ya, jadi makin lebih sering dari biasanya, segera rujuk ke dokter ya. Kemudian dari hal obat-obatan saya ditanyakan apakah selama ini menggunakan obat apa atau makan sesuatu yang mungkin memicu sakit kepala. Beberapa orang, terutama kalau migrainers ya, migrainers itu dia ada juga yang makan coklat, makan jeruk atau apa, ada juga yang menjadi trigger terjadinya suatu serangan migrain. Jadi ini juga bisa dipicu dari mungkin dari makanan dan gejala-gejala lain. Ini contohnya adalah kalau misalnya pasiennya migrain ya, apakah juga ada gejala lain seperti glieng ya, kemudian ada aura dan sebagainya begitu. Nah, ini adalah suatu contoh kasus saja ketika pasien datang dengan keluhan migrain atau seseorang datang untuk membeli untuk gangguan migrain, maka perlu dipastikan seperti apa gitu, jangan langsung dikasih obatnya begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kaitan dengan komorbid ya. Jadi salah satu pertanyaan yang bisa ditanyakan juga apakah pasien memiliki gangguan, misalnya gangguan lambung atau gangguan kardiovaskuler atau apa begitu ya. Jika iya dipastikan dia komorbidnya apa, karena komorbid ini adalah saya kira paham semua ya bahwa adalah suatu penyakit lain yang terjadi bersamaan dengan suatu penyakit utama ya. Jadi penyakitnya ada lebih dari dua atau lebih dari satu. Dalam konteks ini maka berarti ada penyakit lain yang bersamaan dengan gangguan yang menyebabkan nyeri. Jadi karena nyeri itu sendiri kan sebetulnya bukan the disease itself ya. Jadi bukan penyakitnya itu sendiri ya. Jadi nyeri itu sering didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Ada yang suka nyeri, kayaknya nggak ada ya. Yang berhubungan dengan kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial. Jadi biasanya memang ada something wrong gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh dokter juga ada berkaitan dengan mungkin saraf atau mungkin juga gangguan yang lain ya. Nah, tetapi dalam hal ini konteksnya adalah bahwa adanya komorbid maka harus menjadi pertimbangan di dalam pemilihan obat. Dan komorbid itu bisa menjadi suatu kontraindikasi dari suatu obat, begitu ya. Nah, mungkin kita akan review sedikit atau refresh ya. Saya kira ini hafal sekali semuanya dokter dan apoteker ya. Kalau ditanya namanya obat analgesik pasti sudah hafal luar kepala. Jadi ini adalah beberapa analgesik antiinflamasi yang bisa digunakan dari mulai paracetamol, kemudian NSAID ya, kemudian sampai golongan opiat. Cuma yang saya kasih merah ini adalah yang masih mungkin diberikan sebagai swamedikasi ya. Sebetulnya yang bawa kayak meloxicam, ketorolac, celecoxib semuanya adalah dengan resep dokter sebaiknya
dan itu bukan masuk obat wajib apotek ya. Jadi saya kira mungkin kita bisa membatasi beberapa obat yang memang bisa diberikan secara self-medikasi. Kalau ini juga tambahan saja sebagai tambahan informasi, dan ini semuanya juga bukan obat yang bisa diberikan secara self-medikasi, dan itu adalah dengan resep dokter. Nah, mengingat kembali Bapak Ibu sekalian, saya kira ini pelajaran waktu kita kuliah ya, mengenai mekanisme dari NSAID. Jadi saya ulang kembali karena nanti berkaitan nanti dengan sifat-sifat dari obat ini yang kemudian bisa menjadi satu pertimbangan ya ketika ada komorbid. Jadi NSAID maupun COX-SIP ini dia bekerja menghambat enzim COX ya, di mana enzim COX sendiri ada dua macam, yaitu COX-1 dan COX-2. COX-1 bersifat konstitutif, dia selalu ada ya dalam kondisi normal sebagai bagian dari homeostasis, yang ketika dia diblok mungkin dia akan justru menghambat dari prostaglandin yang mestinya dibutuhkan oleh tubuh kita ya, termasuk yang untuk proteksi lambung dan sebagainya. Kemudian pada saat kondisi inflamasi sebetulnya yang terekspresi adalah COX-2 ya. Jadi ini yang harusnya diblok. Ya. Maaf. 2 menit lagi Prof, mohon maaf. Oh ya, ya baik. Oke. Nah, dengan demikian maka setelah mengetahui seperti ini adalah algoritma terapinya. Saya kira mungkin nanti bisa dilihat. Mungkin yang ingin saya tekankan adalah bahwa ada efek samping utama yang terdapat pada NSAID, di mana itu bersifat relatif ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bahwa relatif risk untuk NSAID, untuk peptic ulcer itu bervariasi dari yang paling ringan yaitu ibuprofen sampai yang paling tinggi adalah ketorolac ya. Misalnya sehingga orang-orang dengan gastrointestinal disorder maka tidak disarankan untuk mendapatkan yang resikonya tinggi tadi ya. Jadi ini gastrointestinal risk-nya, kemudian nanti bisa dibaca, saya tolong mohon maaf karena ternyata waktunya sangat singkat ya. Di mana secara umum ibuprofen ini memang yang the lowest risk ya. Saya kira ini bisa dijadikan pilihan pada saat medikasi. Sementara kayak peroxicam, ketoprofen, ketorolac memang itu lebih ke high gastrointestinal risk, sehingga untuk pasien dengan comorbid gastrointestinal sebaiknya tidak mendapatkan ini. Ini adalah rasio penghambatan COX-1, COX-2, nanti bisa dipelajari juga bahwa setiap NSAID itu ternyata memiliki rasio yang bervariasi begitu ya, sehingga ada yang sangat COX-1 dan sangat COX-2. Di mana yang menarik ketika terlalu COX-1, maka risikonya adalah ke gastrointestinal. Sedangkan kalau terlalu COX-2 ya, terlalu ke COX-2 dia adalah menjadi kardiovaskular risk, terjadi trombosis, terjadi infark miokardial karena meningkatkan pembekuan darah. Sebaliknya kalau ke arah COX-1 adalah perdarahan atau bleeding begitu ya. Nah, ini adalah pengatasannya adalah jadi kalau kita akan memberikan harus dilihat apakah dia high risk untuk GI, kemudian juga CV risk-nya bagaimana, apakah tinggi atau rendah. Ini bisa dibaca juga bagaimana memilihkan obat-obat untuk NSAID. Juga ada tambahan thrombotic risk ya. Di sini adalah untuk beberapa obat seperti diclofenac, naproxen, ini memiliki efek trombosis yang cukup tinggi. Sehingga ini juga perlu hati-hati untuk mereka yang sudah punya riwayat kardiovaskuler, terutama dengan thrombotic risk ya. Kemudian di sini diclofenac kebetulan ada dalam satu informasi ini bahwa sekarang dikontraindikasikan untuk beberapa kondisi karena tadi ya ternyata terjadi peningkatan risiko heart attack maupun stroke dengan diclofenac ini, dan di European mereka sudah memberikan informasi atau peringatan bahwa ini adalah new advice untuk diclofenac ya, untuk hati-hati mereka yang memiliki risiko trombosis atau cardiovascular risk untuk tidak menggunakan NSAID secara sembarangan. Kemudian untuk paracetamol sendiri lebih kepada hepatotoxicity ya, sehingga pasien dengan komorbid ke arah hepar tentu harus hati-hati menggunakan paracetamol dan diberikan alternatif yang lain ya. Kemudian even tidak ada hepatotoxicity tapi juga bisa memicu Stevens-Johnson syndrome pada beberapa orang yang sensitif. Dan sehingga secara singkatnya adalah komorbid yang perlu diperhatikan adalah gastrointestinal disorder, dia kita harus pilihkan memperhatikan kalau ada pemilihan NSAID yang non-selektif ya. Kemudian kardiovaskuler
juga harus hati-hati dengan NSAID yang more selektif kepada COX-2. Ya, sedangkan pada hepatic disorder harus hati-hati dengan acetaminophen yang high dose. Kemudian adanya komorbid sebetulnya juga meningkatkan adanya kemungkinan pasien menggunakan obat lain, yang itu akan meningkatkan risiko terjadinya interaksi obat. Jadi di sini juga ada tabel bahwa beberapa obat bisa berinterferensi dengan adanya obat lain ya. Di sini aspirin misalnya, antikoagulan dan sebagainya, mungkin NSAID dapat reduce the efficacy diuretik dan sebagainya. Artinya bahwa perlu dipertimbangkan juga bagaimana dengan obat-obat lain yang digunakan ketika pasien mengalami ada suatu komorbid. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, jadi saya akan menutup dari pemaparan saya bahwa nyeri merupakan signal adanya kerusakan jaringan atau saraf yang bersifat subjektif dari pasien, di mana tata laksananya harus disesuaikan dengan jenis dan intensitas nyeri pasien menggunakan analgesik yang tepat, dan ketepatan analgesik salah satunya dengan mempertimbangkan comorbid pasien yang dapat menjadi kontraindikasi penggunaan suatu analgesik. Adanya komorbid juga dapat meningkatkan risiko terjadinya interaksi obat antara analgesik dengan obat untuk penyakit komorbidnya. Apoteker dalam hal ini seringkali menjadi garda terdepan untuk pasien mencari obat, maka perlu menggali kondisi pasien ketika pasien mencari analgesik untuk suatu medikasi agar dapat membantu pasien memilihkan analgesik yang tepat. Rujuk ke dokter jika nyeri pasien membutuhkan obat-obat yang lebih poten dan untuk dipastikan diagnosa penyebab nyerinya. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zulis. Mohon ditunggu Prof. Kita akan masuk ke sesi keempat. Ya, terima kasih teman-teman, rekan-rekan sejawat sekalian. Kita akan masuk ke materi terakhir dari sesi 3 ini. Ini adalah mengenai manfaat dari kunyit bagi kesehatan. Nah, ini materi yang cukup menarik juga. Akan disampaikan oleh narasumber kita yang terakhir oleh Dr. Diana Krisanti Jasa Putra, Magister Kesehatan. Baik dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada PDUI, panitia, juga Sidong Muncul yang memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya. Makalah saya pada siang hari ini adalah manfaat sari kunyit bagi kesehatan. Slide. Sebelum memaparkan makalah saya ingin memberikan informasi bahwa Badan POM membagi 3 kategori untuk obat tradisional. Yang pertama adalah jamu, di mana dia aman dan juga telah digunakan selama 3 generasi minimal. Sedangkan obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang sudah digunakan lama dan juga punya uji preklinik, yaitu uji pada hewan coba dengan uji efektivitas maupun uji toksisitas. Dan fitofarmaka adalah obat herbal terstandar yang sudah memiliki uji klinik. Slide. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan mengenai kunyit. Kunyit itu adalah taksonomi kunyit. Slide. Kunyit itu sendiri adalah salah satu tanaman rempah yang termasuk kelompok jahe-jahean. Dan awalnya berasal dari wilayah Asia Tenggara dan menyebar ke berbagai tempat termasuk Indonesia, dan tanaman ini telah ada sejak 77 sampai 78 sebelum Masehi. Slide. Komponen daripada kunyit antara lain adalah volatile oil yang mengandung tumeron dan komponen lain yang memberikan warna yaitu kurkuminoid dalam kunyit. Kurkuminoid mengandung kurkumin, demetoksikurkumin, dan 5-aksen metoksikurkumin dan dihidrokurkumin yang memiliki efek antioksidan alami. Slide.
Kunyit itu sendiri banyak digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan bisa berupa dispepsia, ulcus pepticum, irritable bowel disease, inflammatory bowel disease, kemudian gastroesophageal reflux disease yang ternyata dialami oleh jutaan penduduk dunia dan menimbulkan beban anggaran bagi healthcare system suatu negara. Slide. Untuk kunyit itu sendiri berfungsi untuk mengatasi gangguan pencernaan melalui beberapa mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah berefek antiinflamasi. Slide. Dalam penelitian menyebutkan bahwa kurkumin itu menghambat ekspresi IL-6 dan IL-8. Yang pada penelitian ini dilakukan penelitian pada sel HET1A, yaitu suatu epithelial cell line yang diisolasi pada orang berkulit hitam. Slide. Kunyit yang digunakan pada gastritis itu, mekanisme lainnya adalah menurunkan asam lambung, seperti pada penelitian berikut. Slide. Penelitian dengan hewan coba menunjukkan efek kurkumin itu berpotensi untuk mengatasi reflux esophagitis pada tikus. Pada penelitian ini diberikan kurkumin 20 mg per kilogram berat badan, juga ada kelompok yang diberi antioksidan dan kelompok yang diberi lansoprazol suatu PPI, dan ternyata menurunkan asam pada reflux esophagitis dengan presentase untuk kurkuminoid, untuk kurkumin 52,5%, untuk antioksidan itu 61,5%, dan untuk lansoprazol 70,9%. Slide. Kurkumin yang diberikan tanpa kombinasi ternyata tidak terlalu efektif untuk chronic acid reflux esophagitis. Tetapi kalau dikombinasi dengan antioksidan, maka dia dapat mengurangi mortality rate dan mengurangi beratnya esophagitis ulcer index, yang ternyata potensinya itu hampir sama dengan lansoprazol. Mekanismenya melalui efek antioksidan alami dan antiinflamasi. Slide. Ternyata kurkumin juga berpotensi untuk mencegah timbulnya kanker. Slide. Cairan empedu yang pada umumnya itu tidak dijumpai di dalam esophagus dan reflux esophagus. Tapi kalau misalnya dijumpai cairan empedu itu di dalam esophagus, maka kemungkinan besar dapat menimbulkan pengaruh kepada mukosa hipofaringeal dan mungkin menyebabkan keganasan. Penelitian menunjukkan bahwa asam empedu dengan pH kurang dari 4 dapat menginduksi aktivitas NF-κB yang memunculkan fenotip mRNA onkogenik pada sel hipofaringeal normal dan timbul perubahan premalignan pada mukosa hipofaringeal. Hipotesis penelitian mengenai diet yang mengandung kurkumin menghambat NF-κB mungkin juga efektif untuk menghambat acidic bile induced cancer related mRNA phenotype pada pengobatan human hypopharyngeal primary cell, dan ini sangat berpotensi untuk digunakan secara in vivo. Kurkumin ternyata memang berhasil menghambat acidity bile induced NF-κB signaling pathway dan juga menghambat overekspresi daripada NF-κB transcriptional faktor anti-apoptotic BCL2, oncogenic TNF alpha dan cancer related IL-6. Kurkumin juga ini adalah penelitian yang lain yang terkait dengan NF-κB. Slide. Kurkumin menghambat efek cairan empedu secara in vitro dan juga secara in vivo, menunjukkan bahwa suplementasi daripada kurkumin memiliki efek menguntungkan, yaitu meningkatkan apoptosis yang berpotensi mengurangi aktivitas NF-κB pada Barrett tissue. Slide. Mekanisme daripada kurkumin yang untuk mengatasi ulkus antara lain karena kurkumin juga berefek sebagai antioksidan. Slide. Kurkumin merupakan derivat polifenol yang telah kita sebutkan tadi, dan pada penelitian
Di penelitian ini menggunakan 3 buah dosis, yaitu kurkumin 10, 50, dan 100 mg per kilo, dan satu kelompok lagi yang tidak menggunakan kurkumin atau pelarut saja. Dan pemberiannya itu dilakukan dalam 3 hari pre-treatment, kemudian diberikan induksi dengan naproxen 80 mg per kilo, dan diberikan selama 3 hari. Kurkumin menghambat secara signifikan naproxen induced gastric antral ulcer dan peroksidasi lipid yang bergantung pada besarnya dosis. Kurkumin meningkatkan aktivitas dari radikal scavenging enzim seperti SOD, katalase, glutathione peroksidase yang juga bergantung kepada besarnya dosis. Berikut ini adalah penelitian kurkumin yang menunjukkan bahwa kurkumin juga memiliki efek antioksidan. Slide. Mekanisme kerja daripada gastroprotektif kurkumin pada ulcus pepticum yang diinduksi indometasin itu melalui pengurangan dampak negatif terhadap reaktif oksigen spesies. Kurkumin yang bergantung pada dosis mengurangi lesi pada gaster yang diinduksi oleh indometasin. Jadi dia memiliki efek proteksi sampai 82% pada dosis 25 mg per kilo. Kurkumin memiliki efek proteksi terhadap peroksidasi yang bergantung pada dosis sehingga menghambat oksidasi indometasin. Dia berefek sebagai penangkap radikal bebas, yaitu OH radikal secara in vitro, dan juga memiliki proteksi terhadap kerusakan gaster dengan menyingkirkan H2O2 dan derivat radikal H2O2 yaitu OH radikal yang mencegah peroksidasi daripada indometasin. Slide. Ini juga adalah penelitian yang terkait dengan efek antioksidan daripada kurkumin. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme kurkumin yang memiliki efek proteksi pada lambung pada fase ulcus pepticum. Slide. Ini menggunakan tikus dibagi menjadi 4 kelompok. Tikusnya dipuasakan dalam 2 hari. Setelah itu pada hari ketiga tikusnya masih berpuasa juga. Kemudian diberi kurkumin dengan dosis 20, 40, 80 dan yang satu kelompok lagi dengan pelarut. Kemudian 19 jam kemudian setelah induksi ulkus, tikus dikorbankan lalu dibuka dan dihitung jumlah ulkusnya. Kemudian juga dihitung keasaman cairan lambung, aktivitas neutropil, aktivitas mitokondria, antioksidan total. Dan juga dievaluasi kadar sitokin proinflamasi IL-6. Slide. Hasilnya ternyata aktivitas anti-ulkus kurkumin mengurangi ulkus melalui pengurangan hipersekresi asam lambung, pengurangan aktivitas peroksidase total, aktivitas IL-6 dan apoptosis. Jadi kurkumin berpotensi memiliki protektif terhadap ulkus gaster. Slide. Kemudian mekanisme kurkumin untuk gangguan pencernaan yang berikutnya adalah mempunyai efek penghambatan terhadap reseptor histamin H2. Slide. Kunyit itu merupakan suatu agent yang ternyata dapat menghambat asam lambung dengan memblok reseptor histamin H2. Slide. Berikutnya, kurkumin juga ternyata mempunyai efek gastroprotektif juga pada ulkus yang disebabkan oleh etanol. Slide. Jadi kurkumin yang bergantung pada dosis ternyata mengurangi lesi gastritis yang diinduksi dengan etanol. Secara signifikan meningkatkan aliran darah di gaster dan kadar gastrin pada plasma. Berikutnya adalah penelitian yang mengaitkan antara stres dan timbulnya ulkus pada lambung. Seperti kita ketahui, stres juga sangat berpengaruh kepada timbulnya ulkus lambung. Dan pada penelitian ini diberikan kurkumin. Slide. Jadi banyak atau beberapa penelitian mengenai kurkumin yang berpengaruh kepada chronic stress dan juga kepada defisit memori yang diinduksi oleh stres yang tidak terprediksi.
Pada penelitian ini menggunakan hewan coba dan hewan coba tersebut diberi stres kronik yaitu dengan induksi imobilisasi hewan coba selama 2 jam selama 10 hari. Slide. Kurkumin kemudian diberikan pada hewan coba mencit yang telah diinduksi stres. Dan parameter yang dievaluasi pada hewan ini adalah berat badan, berat kelenjar adrenal, ulkus indeks, kemudian kadar glukosa, kreatin kinase, kolesterol, kortison, kemudian T-bars dan GSH. Slide. Nah, kemudian stres kronik dan stres kronik yang tidak terprediksi secara signifikan meningkatkan kadar kortison, kadar glukosa, kreatin kinase, dan penurunan kadar kolesterol. Nah, kemudian juga menimbulkan defisit memori yang cukup berat disertai dengan hipertrofi daripada adrenal. Stres kronik yang tidak terprediksi meningkatkan stres oksidatif sehingga meningkatkan T-bars dan menurunkan kadar GSH. Slide. Ternyata pemberian kurkumin pada 25 dan 50 mengurangi stres kronik sehingga hal ini menunjukkan bahwa kurkumin memiliki efek antioksidan yang mengurangi sekresi kortison yang bertanggung jawab untuk adaptasi stres dan mempunyai efek pengembalian memori yang dipengaruhi oleh stres kronik dan stres kronik yang tidak terprediksi. Slide. Berikut ini adalah mekanisme kerja daripada kurkumin untuk gangguan pencernaan, yaitu dia punya efek antimikroba terhadap Helicobacter pylori. Slide. Kurkumin ternyata memiliki aktivitas antibakteri terhadap 65 isolat Helicobacter pylori yang diambil di klinik secara in vitro. Dan kurkumin juga memiliki proteksi terhadap H. pylori secara in vivo. Slide. Penelitian yang dilakukan juga sudah dilakukan pada manusia. Slide. Penelitian ini dilakukan pada manusia untuk menunjukkan efektivitas terapi adjuvan dengan kurkumin untuk eradikasi infeksi Helicobacter pylori dan yang berhubungan dengan beratnya dispepsia pada pasien ulcus pepticum. Slide. Jadi di sini merupakan suatu randomized double blind placebo control dengan parallel group trial. Pasiennya didiagnosis dulu dengan ulcus pepticum, kemudian diterapi dengan terapi standar eradikasi H. pylori dengan triple terapi yaitu dengan clarithromycin, kemudian dengan amoxicillin, kemudian juga dengan pantoprazol. Nah, kemudian secara acak dibagi, ada yang mendapat kurkumin, ada yang mendapat placebo. Kemudian dinilai berat gejalanya dispepsia dan juga eradikasi H. pylori. Slide. Ternyata hasilnya gejala dispepsianya berkurang. Slide. Hasilnya adalah terapi adjuvan dengan kurkumin dengan terapi standar anti Helicobacter pada subjek penelitian aman dan efektif serta memperbaiki gejala dispepsia. Namun ternyata tidak meningkatkan efektivitas eradikasi daripada infeksi H. pylori. Slide. Ini juga adalah penelitian uji klinik menggunakan kurkumin. Slide. Pada penelitian ini tujuannya adalah mengetahui efek kurkumin pada stres oksidatif dan perubahan histologis pada gastritis kronik yang berhubungan dengan H. pylori. Slide. Ini pada manusia dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok standar dengan triple terapi dan kelompok satu lagi triple terapi dengan kurkumin. Pemeriksaannya menggunakan endoskopi dan pemeriksaan histologis dilakukan pada semua pasien sebelum dan sesudah 8 minggu. Slide. Hasilnya kelompok dengan kurkumin secara signifikan menurunkan malondialdehid yang teroksidasi glutathione dan meningkatkan kapasitas total antioksidan pada mukosa lambung pada akhir penelitian dibandingkan dengan triple terapi standar. Kerusakan DNA akibat stres oksidatif secara signifikan juga ternyata berkurang pada kelompok yang diberi kurkumin. Slide. Kelompok triple terapi dengan kurkumin secara signifikan mengurangi skor inflamasi yang diperiksa dengan endoskopi dibandingkan dengan kelompok yang standar. Slide. Jadi, suplementasi kurkumin dapat mengurangi inflamasi kronik dan mencegah terbentuknya kanker pada pasien yang mengalami gastritis kronik yang berhubungan dengan H. pylori. Slide. Ini adalah sari kunyit sido muncul. Slide.
beberapa waktu yang lalu saya menjadi peneliti dari Sido Muncul dengan penelitiannya adalah uji toksisitas subkronik sari kunyit. Slide. Bahan ujinya diperoleh dari Sido Muncul, kemudian hewan yang digunakan adalah tikus wistar 50 jantan dan 50 betina, kemudian diadaptasikan dengan suasana akademik. Slide. Berikut ini adalah dosis yang diberikan. Slide. Jadi tikus-tikus itu diberikan dengan dosis 1, 2, 3, dan 4 setiap hari sampai 90 hari. Kemudian dilakukan sacrifice untuk pembuatan histopatologi pada tikus-tikus itu dengan kelompok perlakuan maupun dengan kelompok satelit dan dilakukan pemeriksaan darah sebelum dan sesudah perlakuan. Slide. Pengamatan yang dilakukan meliputi perilaku, berat badan, sisa makanan, sisa air, air minum, volume urin, tes laboratorium darah, darah rutin, dan SGOT, SGPT, ALP, ureum, dan lain sebagainya. Slide. Nah, ini dilakukan sacrifice 2 kali setelah 90 dan setelah 90 ditambah 2 minggu, kemudian dibuat preparat histopatologi pada organ-organ hati, limpa, ginjal, otak, lambung, usus, paru, jantung, testis atau ovarium, dan hasilnya normal. Slide. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan pada parameter-parameter pemeriksaan darah meliputi darah rutin maupun fungsi hati maupun fungsi ginjal. Slide. Juga hasil histopatologis juga semuanya normal. Slide. Sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa uji toksisitas subkronik sari kunyit dengan dosis 69,3, 148,99, 320,33 dan 3465 mg itu semuanya aman. Slide. Bioavailabilitas kurkumin, ya, bioavailabilitas kurkumin itu kita perlu perhatikan juga karena ternyata kurkumin itu efeknya bioavailabilitasnya kurang baik sehingga perlu ditambah dengan lada hitam piperin yang memiliki efek meningkatkan bioavailabilitas. Slide. Jadi pemberian kombinasi kurkumin dengan piperin itu dapat meningkatkan bioavailabilitasnya sampai 2000% setelah 45 menit pemberiannya. Slide. Berikut ini adalah gambaran Sido Muncul, gambaran sari kunyit yang sudah ditambah dengan piperin. Slide, ini adalah penelitian kurkumin yang memiliki protektif terhadap perokok, ya. Slide. Jadi pada penelitian ini menunjukkan bahwa merokok itu merupakan salah satu masalah kesehatan dengan penggunaan tembakau dapat mengubah mukosa oral dengan mengubah mikrobiota termasuk kandida. Dan kurkumin merupakan bahan alam mempunyai efek antioksidan, antiinflamasi, dan lain sebagainya juga termasuk berefek imunomodulator. Slide. Jadi ini untuk melihat apakah kurkumin gel itu dapat mengurangi masalah kesehatan akibat kandida. Slide. Nah, ternyata memang dapat menurunkan kolonisasi kandida. Slide. Yang terakhir ini adalah kurkumin apakah dapat melindungi perokok, ya, untuk timbulnya kanker, ya, sebenarnya. Slide. Jadi merokok tembakau merupakan satu faktor resiko mayor untuk perkembangan kanker, ya, pada kepala leher, dan tembakau juga merupakan suatu xenobiotik yang banyak kandungannya juga. Slide. Nah, pencegahan menggunakan bahan sintetik atau bahan alami seperti kurkumin. Slide. Nah, ternyata kerusakan DNA akibat merokok dengan mengambil mukosa orofaring, ya, selanjutnya diinkubasi dan dinilai hasilnya. Slide. Hasilnya menunjukkan bahwa merokok menimbulkan peningkatan fragmentasi DNA dan fragmentasi DNA mengalami pengurangan dengan pemberian baik serokoksid maupun kurkumin. Slide. Simpulan, kurkumin menghambat IL-6 dan IL-8, kombinasi kurkumin dengan antioksidan mengurangi mortalitas dan beratnya oesophagitis dengan potensi kurang lebih sama dengan lansoprazol. Kurkumin juga memiliki efek antioksidan, memiliki aktivitas H2 blocker, memiliki aktivitas mengurangi sekresi kortisol pada stres. Slide.
Dia juga memiliki aktivitas antibakteri terhadap H. pylori, berpotensi mencegah kanker terkait H. pylori. Kemudian uji toksisitas subkronik sari kunyit sido muncul menunjukkan sediaan ini aman, dan kunyit yang dikombinasi dengan lada hitam akan meningkatkan bioavailabilitas kunyit, dan pemberian kurkumin dapat menurunkan kolonisasi kandida pada perokok, dan kurkumin juga mengurangi risiko perkembangan risiko transformasi keganasan pada perokok. Sekian, terima kasih. Ya, aplaus untuk Dokter Diana. Mohon izin dokter tetap di tempat. Terima kasih. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Baik teman-teman yang hadir di aula maupun di Zoom meeting, silahkan mengajukan pertanyaan kepada Prof. Zulis maupun ke Dokter Diana. Prof. Zulis masih standby ya, Prof? Masih, Dok. Siap. Baik, teman-teman, kami persilahkan. Kalau dari aula belum ada yang bertanya, izinkan saya membacakan pertanyaan yang diajukan di Zoom meeting. Ini dari Dokter Dini buat Dokter Diana, Dok. Dari Dokter Dini di Jakarta. Katanya tadi dari penelitian apakah ada penelitian terkait kurkumin yang diberikan pada tikus dengan menggunakan pelarut air, Dok? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, pada penelitian kurkumin pada manusia ada memberikan untuk efek stres kronik, berapa kadar kortisol yang diperiksa di pagi harinya, katanya, Dok. Kemudian juga untuk tadi di akhir 20 mg piperin yang ditambahkan pada kurkumin itu meningkatkan bioavailabilitasnya 2000 kali ya, Dok, lebih besar. Nah, bagaimana dosis penggunaan pada usia reproduktif dan bagaimana efeknya pada perokok? Dan apakah tadi konsumsi kunyit tadi bisa memperbaiki paru-paru yang sudah sedikit menghitam kalau kondisi perokok berat? Begitu mungkin Dokter Diana. Silahkan, Dok. Pertanyaannya sulit banget. Sangat teknis ini ya, Dok? Ya, sulit banget pertanyaannya. Pertama, apakah ada penelitian kunyit yang menggunakan ekstrak air? Ada sih, tapi harus dicari dulu ya. Ada ya. Kemudian yang kedua, apakah apa tadi ya, kortisol ya? Ya, untuk Kortisol. penelitian kurkumin pada manusia, Dok, terkait efek stres kronik. Nah, itu berapa kadar kortisolnya yang diperiksa di pagi Nah, hari? itu juga mesti diperiksa dulu. Saya nggak hafal ya, mohon maaf. Saya pendek kata banyak yang nggak bisa menjawabnya ini pertanyaan ini ya, karena memang sulit banget juga, karena memang membutuhkan penelitian lebih lanjut ya. Kemudian tentang yang reproduktif ya, apakah bisa digunakan kunyit ini untuk orang usia reproduktif? Tentunya bisa ya, karena memang kunyit ini terutama efeknya adalah antioksidan ya. Kalau kita sebenarnya kunyit itu banyak banget itunya manfaatnya ya. Yang ini fokusnya itu kepada gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan yang tadi sudah disebutkan, mengurangi asam lambung, dia punya efek antibakteri, punya efek antiinflamasi. Nah, seperti itu. Tapi sebetulnya kunyit juga punya efek anti-aging juga sebenarnya ya, kalau digunakan untuk pada usia reproduktif tentunya sangat baik ya, karena kita tentunya banyak sekali terpapar oleh radikal-radikal bebas ya. Kemudian untuk perokok, apakah orang-orang perokok yang paru-parunya udah rusak dikasih kunyit bisa sembuh? Ya, tergantung beratnya kerusakan ya. Kalau misalkan udah terlalu berat ya tentunya mungkin irreversibel. Mungkin segitu yang saya bisa jawab. Ya, baik Dokter Diana. Dokter ini di Jakarta itu barangkali ya jawaban dari Dokter Diana. Dok, saya jadi ingin bertanya, kalau tadi
kunyit bisa pada usia reproduktif nih, kira-kira ada batasan usia nggak dok? Batasan usia, maksudnya minimal usia berapa yang boleh mengkonsumsi kunyit ini? Apakah misalnya usia anak sekolah atau remaja itu sudah boleh dok? Atau memang harus usia kita ini dewasa muda dan usia produktif? Sebetulnya itu tergantung penelitian kita juga ya. Kalau untuk secara umum mulai dari 6 tahun ke atas kalau sebaiknya. Kalau sebelum itu mungkin kita harus lebih teliti itu ya. Ya, baik Dokter Diana, terima kasih dok. Baik teman-teman yang di aula, apakah sudah cukup jelas dengan pertanyaan atau lagi nunggu sesi door prize ini sepertinya ya? Kalau teman-teman mah ya. Oh, ada yang bertanya, silakan dok. Tes, ya. Selamat sore, saya dengan Hans dari Bogor. Izin bertanya kepada Prof. Zulis. Biasanya waktu saya praktik di rumah sakit sebagai dokter bangsal maupun dokter gawat darurat, itu suka ada karyawan rumah sakit yang suka minta obat untuk ibunya. Biasanya ibunya tuh mengonsumsi gabapentin seperti itu. Nah, untuk ibunya ini biasanya memang mengonsumsi gabapentin itu, dan katanya sih sudah kontrol rutin ke dokter syaraf. Jadi kadang-kadang obat gabapentin itu sudah habis dan suka minta resep ke saya untuk minta gabapentinnya seperti itu. Nah, kadang saya sih suka kasih aja gitu karena memang memang terbiasa untuk minum gabapentin untuk ibunya itu sendiri. Nah, kalau menurut pandangan Prof. Zulis itu apakah benar dilakukan oleh seorang dokter untuk memberikan obat seperti itu? Di mana saya sendiri sebenarnya belum pernah ketemu untuk ibunya itu sendiri. Cuman dari anaknya kan kebetulan karyawan rumah sakit minta resepnya kepada saya karena memang ibunya udah rutin mengonsumsi gabapentin itu sendiri. Terima kasih Prof. Mohon pandangannya. Terima kasih. Baik. Langsung. Yeah. Terima kasih sekali dokter atas pertanyaannya. Saya kira hampir sama juga dengan pertanyaan yang ada di Zoom tadi berkaitan dengan penggunaan obat yang karena kronis kadang-kadang sepertinya nggak perlu lagi nih periksa ke dokter begitu ya. Jadi menurut saya sebetulnya ini area abu-abu ya. Yang penting kan sebetulnya ketika obat itu digunakan adalah outcome-nya tercapai atau tidak. Ada nggak efek samping yang dijumpai dan apakah outcome yang diinginkan tercapai. Tentu itu harus dengan pemantauan begitu. Jadi kami di apoteker juga kadang-kadang kan juga seperti itu masalahnya. Boleh nggak sih sebetulnya misalnya pasien hipertensi kronis ya, kemudian karena udah biasa pakai katakanlah kandesartan begitu, kemudian udah habis beli lagi. Kami di apotek juga selalu menyarankan apakah sudah terkontrol misalnya dengan penggunaan obat tersebut. Jadi kalau memang memungkinkan untuk kontrol ke dokter, ya tentu akan lebih baik begitu ya. Ini secara ideal ya. Tapi karena kan kita seringkali ada area abu-abu tadi. Oh ini selama ini kami baik-baik saja, ibu saya baik-baik saja seperti tadi contohnya dokter ya, walaupun apalagi ini sebagai dokter tentu sebetulnya malah lebih berwenang sih sebetulnya. Kalau di apoteker sebetulnya malah tadi kita ada pembatasan untuk penggunaan obat yang harus dengan resep. Tapi ada obat wajib apotek yang itu aturannya yang terbaru tahun 2022 juga bisa dilihat. Oh itu tadi ada area di mana yang penting adalah bahwa obat tersebut under control ya, artinya ada dalam pemantauan begitu oleh tenaga kesehatan. Sehingga kalaupun misalnya sesekali katakanlah dok, misalnya dokter memberikan resep gitu karena tadi walaupun tidak ketemu, tapi mungkin tetap ada kalanya harus mungkin sebaiknya tetap disarankan untuk diperiksakan begitu ya, karena kan hanya dari cerita atau mungkin dari yang disampaikan karyawan belum tentu pandangan dokter siapapun nanti dokter yang memeriksakan sama begitu. Jadi sebetulnya itu bukan tindakan yang ideal tadi ya, tanpa memberikan resep tanpa melihat pasiennya begitu. Dan hal yang sama juga tadi ya di teman-teman apoteker juga kadang-kadang karena udah biasa pakai beli tanpa resep. Jadi kita biasanya memastikan dulu apakah selama ini katakanlah obat gula ya, obat diabetes dan sebagainya itu kan sering harus diulang terus. Jadi biasanya kita sarankan apakah dipastikan dulu deh apakah dengan obat tersebut terkontrol. Kalau memang
ternyata gulanya masih tinggi, tensinya masih tinggi, kita sarankan untuk ke dokter dulu untuk dipastikan lagi seberapa, kemudian nanti bisa, kalau untuk continuing gitu selama itu tadi ya tidak ada efek samping, kemudian semua parameter yang diharapkan terkontrol ya saya kira masih dimungkinkan, tetapi tentu harus dengan pengawasan. Itu sih dari kami dok, lebih kepada pengawasannya yang lebih baik. Demikian dokter, mohon maaf kalau kurang memuaskan. Terima kasih Prof. Zulis. Jadi intinya dok, kita harus cek dulu outcome pasiennya seperti apa ya dalam pemberian obat. Barangkali karena waktu juga teman-teman, kita sudah memasuki akhir sesi 3 siang hari ini. Applause untuk kita semua dan juga narasumber kita hebat. Prof. Zulis, Dr. Diana, terima kasih banyak. Kita sudah menyelesaikan dengan baik. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Mudah-mudahan sesi ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.